dia itu pakai data, tetapi pemahamannya yang berbeda, yang tidak sama Saya dengan pakai data karena makna saya tidak Alkitab. memelintir data, Bang. Saya hanya bacain. Iya, data. Saya nggak Memang memelintir data. loh. Saya Kalau ibu data bisa, menjelaskan dengan tapi menjawab penjelasan. berdasarkan apa yang tertulis loh. Iya, tapi penjelasan data itu yang berbeda. Data memang ada, tapi penjelasan tentang Penjelasannya data itu, berbeda. Gimana Iya, ya? Padahal saya menjelaskan. hanya membacakan loh. Saya nggak ngerubah-rubah Iya, satu kata pun. Saya nggak rubah loh. makanya kami Tetapi jelaskan, mereka Bang. hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang juga seorang yang sama. bernama Yesus yang sudah mati. Iya. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia masih hidup. Di mana saya merubah? Di mana saya mengartikan? Iya, makanya kami dari skripsi Gimana? menjelaskan, bukan kami asumsi, kami menjelaskan dengan Nah, banyak kalian sesuatu yang menjelaskan ada. dengan menambah-nambahi Ibu yang kan sudah secara- tertulis. Ibu kan, gitu loh. ibu kan menilai Yang kamu hanya tanyain apa, tekstualnya Natalia? saja, tekstual di ayatnya saja. Oke, begitu. Kalian menambah-nambahi, bilang Tadi yang kamu tanyain apa tadi? Kok Tuhan itu telah bangkit? Lucu Natali ini, lucu sekali. Soalnya di Matius 28 ayat 6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Kamu perlu Nah, itu data ada. apa? Kan si Natalia kan dia tidak bisa mampu untuk menjelaskan tentang yang tadi menyerupai Tuhan Yesus. Nah, itu berubah. Yang mewakili atau untuk mati itu Natalia tidak mampu jelaskan. Kata langsung putus di situ gimana? Gini. Mohon izin. Kalau kita berdebat agama, mohon izin sebentar. Kalau kita berdebat agama, jangan selalu kita ditanya. Tanya sesekali mereka. Oke, kita sapa dulu tamu kehormatan. Selamat malam abangku Juma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gurunda. Pasienku tadi banyak kali Gurunda. Kayaknya aku udah kelelahan Gurunda. Oh iya. Dibimbing, kasihan Ya Allah, ya teman-teman Oten kita kok selamanya tersesat. Iya. Gimana apa yang dibahas? Oke. Tadi Mengenai dibahas itu penyaliban, kata- Bang. Mau tanya, Bang. Penyaliban. Oh iya. Iya. Iya, Iya, pertanyaan begini Bang. Pertanyaan Aku begini. boleh tanya nggak, Bang? Dari tadi Islam yang tanya terus. Iya, ini pertanyaannya Iya, untuk tadi gimana? tentang penyaliban. Kan si kata Mbak tadi bilang yang disalib itu bukan Yesus, maka yang menyerupai Yesus. Nah, persoalannya itu begini, yang disalib itu siapa? Yang disalib jelas adalah pengkhianat yang mengkhianati Yesus. Itu udah pasti itu. Loh, masa Tuhan pakai orang yang enggak ini? Sebenarnya kan yang harus pakai yang disalib itu orang yang berkhianat. Kan pertanyaannya itu siapa yang disalib? Masa Orang yang berkhianat aja? berkhianat. Kalau orang yang berkhianat, apa tidak utang moral itu si Yesus itu sama si orang yang berkhianat itu? Oh enggak, namanya juga pengkhianat. Makanya saya katakan baca Amsal 21:18. Orang Begini, Bang. fasik. Begini, jangan tarik dulu. Karena begini, namanya Iya. kalau Yesus, dia tidak bisa pakai orang berkhianat lagi. Sedangkan orangnya dia mau selamatkan kok. Masa dia harus kasih korbankan lagi? Maksudnya gimana? Mau menyelamatkan Maksudnya- orang dengan cara melanggar perintah Tuhan gitu? Iya. Hah? Kan tidak boleh Yesus itu dibunuh. Loh, Yesus kan harus mati. Kata siapa? Kan sudah Itu dikatakan. bunuh diri. Di mana dinubuatkan Nabi Tuhan harus mati disalib? Yudas itu bunuh diri. Di Ketika komen Tuhan banyak itu bilang datang, Yudas disalib. Tapi Yudas itu kan bunuh diri. Yudas Ketika nggak mungkin Tuhan itu- disalibkan. Mbak, Soalnya kan Yudas yang menjual Tuhan Yesus. Dia iya, dapat uang. benar. Enggak, masalahnya gini loh. Saudara-saudara Kristen harus sadari dulu bahwa ketika terjadi penyaliban, ada sesuatu yang ingin dijual di situ. Apa itu? Tuhan datang menebus dosa manusia dengan cara mati terkutuk di atas tiang salib. Ini ajaran dari mana dulu ini? Nah, itu Bapak pertanyaan itu. Masa Iya. yang sudah datang, kenapa harus mau datang lagi? Sedangkan dia datang itu bukan hanya untuk mau membinasakan, tapi dia jadi hakim. Yang Bapak sampaikan. Tidak. Kalau di kami, tujuan Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya justru untuk mengajarkan kepada Bani Israel bahwa kalian yang menolak saya dahulu itu datang kembali untuk kemudian menyatakan kebenaran ajaran Islam yang kalian tolak.
Itu begini, kedatangan Pak. Oke. Nabi Isa itu seperti itu nantinya. Oke, begini. Iya. Kalau memang mau datang, ini sebenarnya yang Bapak sampaikan itu firman tidak janji-janji lagi. Al-Quran tidak boleh janji begitu. Karena begini, firman kalau sudah datang, ini sudah ada penggenapan oleh Yesus Kristus. Apa firman datang kedua kali? Sedangkan datang itu penyelamatan untuk ada di surga tadi. Pertanyaan pertama yang kita bahas awal tadi, surga dan neraka. Surga dan neraka itu kita harus sudah dipersiapkan di situ. Tidak ada Isa datang lagi untuk sebagai surat lagi atau menyampaikan berita. Ini sudah harus sebenarnya penyelamatan yang kehidupan yang kekal. Seperti begitu. Tidak bisa ada pemberitaan firman yang kedua kali. Itu Bapak salah. Tidak gini, Pak. Salah, Kita harus dudukkan perkara ini dulu. Kita dudukkan perkara ini. Anda kan langsung mengambil di akhirnya. Anda jangan dulu, Pak. Kita gantian kalau mau sehat, kalau Anda mau waras meninggalkan penyakit lama, kita gantian bicara. Tolong Anda tunjukkan kepada saya mana perintah Tuhan di dalam kitab Anda untuk membunuh Yesus. Ada enggak perintah itu? Yang ada justru jangan bunuh Yesus, Pak. Kok jadi bunuh Yesus sih? Kan perintah Tuhannya Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh Yesus. Oke, saya setuju. Nah, terus bolehkah Yesus dibunuh? Saya setuju. Ya, bolehkah Yesus dibunuh? Dia punya jawabannya itu sederhana, Pak. Ya. Yang membunuh Yesus itu orang berdosa. Baik. Nah, sekarang pertanyaan saya, bolehkah Yesus dibunuh? Saya tidak bilang boleh. Tapi terus? dia sudah dinubuatkan bahwa dia akan datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Baik, Pak, kita gantian. Nah, kalau Bapak saudara saya ini mengatakan dia telah dinubuatkan, yang paham tentang nubuat itu Bapak atau yang punya kitab? Firman ini bukan untuk yang punya kitab. Firman ini untuk saya. Tunggu. Ketika Bapak berbicara mengenai nubuat, berarti berbicara mengenai ramalan. Berbicara mengenai ramalan berarti kenanya terhadap kitabnya Bani Israel, yaitu yang Anda sebut perjanjian lama. Betul atau tidak? Oke, saya sekarang siapa yang lebih tahu tentang kitab itu? Anda atau Bani Israel? Firman ini kenapa harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari Bani Israel sampai ke kita di Indonesia untuk kita memahami sesuai dengan penyebaran kita. Sesuai dengan pemahaman kita. Nah, baik. Berarti saudara saya hanya modal asumsi. Sekarang yang harus menjadi tolak ukur adalah yang punya kitab. Mereka bisa bahasa Ibrani, mereka hidup dengan nabi-nabi tersebut, mereka diajarkan tentang kitab tersebut, dan tidak ada kemudian konsep di agama Yahudi untuk meninggalkan konsep itu. Nah, dari mana Kristen tahu bahwa ada nubuatan di dalam kitabnya orang Yahudi? Ya, berarti tadi yang disampaikan berarti nubuat atau yang tadi disampaikan oleh orang Yahudi yang punya kitab itu salah dah. Siapa orang Yahudi yang menubuatkan bahwa ada perintah membunuh Yesus? Bapak-bapak gereja kan? Ada Nabi Yesaya 53 itu. Nah, Baca kalau semua Yesaya seluruhnya itu. 53, Bung, yang Anda jadikan sebagai alasan, maka yang lebih tahu tentang Yesaya itu adalah ahli Taurat, ahli kitab, orang Farisi, mahkamah agama. Siapa mereka? Ya, siapa kami mereka? Bisa jadi. Kami juga bisa. Kenapa tidak? Karena rasul-rasul kami adalah dulu sebelum Injil, rasul-rasul kami itulah mereka ahli Taurat. Yesus ahli Taurat dalam hal ini. Sekarang Paulus begini, ahli Taurat Pak. dalam hal ini. Oke, saya paham. Ya. Baik, saya paham kalau itu. Nah, sekarang begini. Pada saat Romawi tidak ikut campur di dalam tatanan kehidupan beragamanya orang Yahudi, begitu juga orang Yunani, begitu juga orang Belanda, begitu juga kemudian orang Indonesia, maka pertanyaannya yang muncul kemudian adalah siapa yang memahami perjanjian lama
pada saat Yesus masih ada di tengah-tengah mereka? Yahudi, ahli Taurat, orang Roma? Tentu saja ahli Taurat dalam Ahli Taurat. pada saat itu. Baik. Nah, kalau kitab Yesaya 53 ini lebih diketahui oleh ahli Taurat atau ahli kitab, dan Anda mengatakan dari Yesaya 53 inilah kemudian nubuatan tentang kematian Yesus, yang tahu tentang kematian Yesus ini ahli Taurat ada di Yesaya 53 atau orang Roma dan Yunani, Pak? Yang tahu itu murid Yesus, bukan begitu cara menjawabnya. Karena kitab Anda belum ada pada saat itu. Belum ada Lukas, belum ada Markus, belum Yohanes. Betul, dan mereka masih beriman kepada Taurat. Yesus betul. pun mengakui Taurat. Oke, pasti lebih tahu dari mereka. Nah, sekarang begini, Pak. Ya, sekarang begini. Belum ada kitab Anda pada saat penyaliban dan penangkapan itu ada. Kepada Taurat. Begitu, memang betul. Ya, sekarang begini. Permasalahannya begini, Pak. Yang memegang kitab Torah pada saat itu atau kitab Yesaya lah 53, ini mahkamah-mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi, atau orang Roma Yunani. Yesus juga memegang kitab itu dan rasul-rasulnya. Yesus tidak masuk dalam kategori karena dia adalah objek yang akan Yesus itu adalah objek yang nanti menjadi orang yang disalib. Sekarang pertanyaan saya, tolong dengarkan saya. Ketika Anda berbicara Yesaya 53 menceritakan tentang nubuatan, tentang penyaliban, yang paham tentang Yesaya 53 mahkamah agama, ahli-ahli Taurat, orang Farisi atau orang Kristen. Itu dulu. Dulu belum ada orang Kristen. Nah, kalau begitu siapa? Para ahli Taurat dan para murid Yesus. Nah, yang mana yang lebih paham? Ahli Taurat dan Yesus. Murid Yesus. Murid Yesus yang murid Yesus yang Anda maksud ini siapa? Semuanya yang mereka tahu. Lalu kenapa mereka kemudian lari pada saat penangkapan? Apakah mereka mampu melawan tentara? Tapi kan ada nubuatan katanya, Pak. Nubuatan apa? Loh, saya juga tak tahu. Bapak yang membawa kitabnya Yahudi katanya ada nubuatan 53. Maksudnya hubungan nubuatan dengan mereka lari apa ya? Dengarkan saya, Pak. Dengarkan saya. Iya, Bapak saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya, Pak. Kalau ada nubuatan, maka yang mengerti tentang kitab nubuatan yang Anda maksud itu tidak akan mungkin melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Betul atau tidak? Iya, betul. Terus kenapa mereka melakukan kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus? Kesaksian siapa yang memberi kesaksian palsu? Yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus, yang melakukan kesaksian. Matius 26:59. Imam-imam kepala yang paham tentang kitab Yesaya, malah seluruh mahkamah agama yang mengerti tentang kitabnya orang Yahudi mencari kesaksian palsu terhadap Yesus agar Yesus dapat dihukum mati. Kenapa harus melakukan kesaksian palsu? Iya, karena mereka tidak ingin kalau yang mereka Yesus itu benar-benar adalah Mesias yang dijanjikan. Loh, mereka apa ini? itu. Ini jawaban apa ini, Pak? Tadi katanya Anda mengatakan ada nubuatan di kitabnya orang Yahudi. Terus kenapa mereka melakukan kesaksian palsu? Karena mereka tegar tengkuk, mereka tidak mau mengakui kalau Yesus itu adalah Mesias yang akan datang. Bapak, kalau sudah ada nubuatan, Pak, tinggal dipraktekkan. Kenapa harus melakukan kesaksian palsu? Nubuatan itu pertanyaannya. Kenapa mereka mencari saksi palsu? Bukan mencari saksi palsu. Mereka melakukan kesaksian palsu. Iya, mereka mencari cara agar Yesus ini tidak dipercaya orang lain sebagai Mesias yang dijanjikan pada kitab Taurat. Bapak dengarkan saya, Pak. Ya. Kalau di Yesaya sudah ada perintah bunuh Yesus, kenapa harus melakukan kesaksian palsu agar Yesus dibunuh? Ini jawabannya, Pak. Ini jawabannya.
Ini jawabannya, Mereka kan Pak. sudah katakan, Ini jawabannya. silakan. mereka tidak mau ini terjadi. Ya, mereka tidak silakan. mau, mereka tidak mau Yesus mati. Silakan. Karena Silakan. akan membenarkan membuat Yesaya itu. Mereka tidak mau Yesus mati. Silakan. Saudaraku izin bicara. Iya. Tadi sudah disampaikan dalam Yeremia tadi itu untuk nubuatan. Sampai kepada zamannya Yesus ada para ahli Taurat yang atau para imam yang merencanakan untuk membunuh Yesus. Begini Pak, dia punya cerita atau dia punya dalilnya bahwa karena mereka masih menanti kedatangannya lagi. Masih menanti, sedangkan dia sudah datang. Apakah dengan nubuatan atau apa yang selama Tuhan Yesus ada di situ, mereka masih tidak percaya dengan orang sakit dibangkitkan, air menjadi anggur, orang mati dibangkitkan dan lain sebagainya, itu ya sudah dibuat oleh Tuhan Yesus, sehingga mereka masih tidak percaya. Nah, Anda sudah mengatakan dengan jelas nubuatan-nubuatan itu tergenapi oleh Yesus. Tapi kenapa giliran kematian harus ada kesaksian-kesaksian palsu? Begini, karena yang tadi yang menyerahkan para imam tadi itu kan mereka masih menganggap bahwa mereka yang lebih tahu, memahami dengan para firman itu sendiri atau buat itu sendiri. Mereka tidak menceritakan atau menyampaikan dengan detail, teliti kepada bangsa pilihan itu sendiri. Gimana sih Bapak? Mereka sudah beberapa kali mengajukan pembunuhan kepada Pilatus. Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan. Bahkan dibawa lagi ke Herodes. Herodes juga mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan. Karena tidak ditemukan kesalahan, maka mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Kalau yang Anda katakan itu betul, imam-imam kepala, mahkamah-mahkamah agama tinggal mengatakan, Yesus, ini sudah tertulis di dalam kitab, kamu memang harus mati. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Lukas 24 nomor 44, 45, 46, di situ konon ceritanya Yesus berkata, ada tertulis di dalam kitab Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ada katanya di Taurat, ada di kitab para nabi. Dijawab ya. Terus kalau memang itu ada, kenapa harus melakukan kebohongan, Pak? Itu bukan kebohongan. Nubuat yang disampaikan itu kan tidak tertera waktu dan tepatnya kapan, sehingga para imam-imam dan ahli Taurat masih ditutupi oleh dosa mereka sendiri. Jadi mereka masih ditutupi oleh dosa. Yesus sendiri yang mengatakan loh Pak. Yesus yang mengatakan, aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Yesus yang berkata demikian. Terus kenapa masih ada kesaksian-kesaksian kebohongan? Izin jawab boleh. Imam yang menutupi itu, mereka menutupi. Pasti palsu di mana Pak ayatnya? Matius 26 59, Matius 27:18, Pilatus memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, bukan karena nubuat. Gini. Ayo. Nah, tadi Bang Juma ngomong Yesus ini kan sudah tertulis bahwa kamu harus mati. Oh, tidak semudah itu. Kata Yesus loh Pak, kata Yesus. Tidak semudah itu. Kenapa harus ada kesaksian palsu? Karena mereka tidak percaya Yesus. Simpel itu aja. Kau jawab kenapa muter-muter sih? Kesaksian gimana Pak? Tadi saudara-saudara di sini mengatakan ada nubuat katanya. Ya. Nah, kalau ada nubuat kenapa harus ada kesaksian palsu? Maksudnya mereka tidak percaya kalau Yesus itulah yang dinubuatkan harus mati. Begitu, oke? Ya. Sepele seperti itu kenapa muter-muter Jum? Kalau memang dengarkan saya Pak, sudah ada nubuat. Sudah ada nubuat. Kemudian Yesus sudah mengaku bahwa aku datang dan mati untuk bangkit ke hari ketiga. Terus kenapa lagi bikin kesaksian palsu agar Yesus dibunuh? Untuk apa? Seperti itu aja jawaban kamu. Kesaksian palsu itu dibuat sama siapa? Imam-imam kepala seluruh mahkamah agama. Bayangkan imam kepala loh, mahkamah agama loh, yang paham tentang kitab-kitab para nabi loh,
masih juga melakukan kesaksian palsu, kebohongan, penipuan demi supaya Yesus itu Kenapa kan dia dibunuh. iri sama Tuhan? Jadi Mereka paham, Dia kan tapi mereka iri. tidak akui kalau Yesus lah itu yang harus mati. Mereka paham, tapi mereka tidak mengakui. Bagaimana ceritanya nih? Begini Juma. Kalau seandainya tidak ada Memang seperti itu. rencana. Sekali sekali jawaban seperti itu harus dipertanyakan. Kenapa? Sekarang aku ingin bertanya, kenapa hari kiamat itu hari Jumat? Coba jelaskan. Lah kenapa lari ke situ, Pak? Itu jawaban sangat mudah sekali. Kamu muter-muter aja, pusing kepala saya dengarnya. Oh, Bapak yang pusing karena Bapak Bukan hanya pusing, beragama bukan karangan. pusing. Sekarang begini, Pak. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Bapak juga, Bapak harus dengarkan kami juga. Ya kan nggak ada hubungannya hari Jumat. Yesus nggak tahu kapan hari kiamat. Rasulullah tahu bahwa hari Jumat. Kalah Tuhan Anda kalau itu yang Anda mau bahas. Ini sekarang tentang penyaliban, Pak. Jawab dulu, ayo. Jawab dulu. Kenapa? Jelaskan tolong. Kenapa harus tahu Ini hari kita Jumat? berbicara mengenai penyaliban. Jangan menangis dulu lah. Bukan. penyaliban Berbicara, sudah dengarkan Pak. Cuma- Ini laksana Anda orang Indonesia. Tapi yang punya kitab demi untuk membunuh Yesus, mereka harus melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Habis itu Anda ngarang cerita. Oh, tidak, itu Kenapa sudah mereka ada harus nubuatan. kesaksian palsu? Kenapa kamu tidak Soalnya Tuhan Yesus Kalau salah. sudah ada nubuatan, tidak Makanya perlu ada imam-imam kesaksian kepala. palsu. Mereka cari kepalsuan Loh, untuk menyalahkan Tuhan Yesus. gimana ini ceritanya ini? hari Jumat, hari kiamat, Izin, Jumat. izin, Tolong. izin. Izin. Halo, Izin, Coba, izin, coba, izin coba. bicara, Pak. Izin, Coba. halo, izin. Izin bicara. Kang Zuma. Kejadian palsu. Iya, lanjut. Kejadian Di Matius 26 ayat 59 yang tadi kan, kenapa Iya. imam-imam kepala terus malah mahkamah agama gitu mencari kesaksian palsu kan? Soalnya dia tidak dapat menemukan kesalahan Tuhan Yesus untuk disalib. Loh, katanya sudah Makanya- dinubuatkan. Iya. Iya, dia dinubuatkan Mm-mm. di pas di perjanjian lama, Iya. di seketika itu seperti kayak persembahan seperti di zamannya di Adam dan Hawa itu kan ada persembahan juga. Terus yang Ishak itu kan itu kan seperti Tuhan akan Allah itu pada perjanjian lama itu bilang kalau anakku juga bakalan untuk menebus dosa gitu, Di mana? disacrifice-in. Di mana itu tertulis? Yang Izin kita. menanggapi. Izin Di menanggapi. mana? Enggak ada Begini. itu. Silakan. Begini. Gugur. Yang satu lagi silakan. Kalau seandainya itu memang sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Tapi Yang tadi gua kenapa pertanyaan. yang tahu perjanjian lama justru bikin kesaksian palsu kalau ada nubuat? Ya, kalau mereka bikin kesaksian palsu sehingga Tuhan Yesus itu mati. Kalau tidak ada kesaksian palsu, Tuhan Yesus tidak akan mati. Oke, Dia memang hidup ada dengan nubuatnya. manusia. Memang ada nubuatnya bahwa kematiannya itu diawali dengan kesaksian palsu. Loh, itu rencananya Allah. Nah, justru itu yang saya tanya, Pak. Mana rencana Allah yang Anda maksud itu? Itu Oh, di mana tertulis? Justru Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh Yesus. Matius 19 juga Yesus mengatakan jangan kau membunuh Yesus. Terus kenapa harus dibunuh Yesus ini? Ada apa? Itu semua supaya Yesus harus mati. Nah, itu mereka- keinginan orang Roma dan Yunani supaya ada yang menggantikan dewa Zeus. Ayo Juma, jangan kesana training Juma. Loh, itu fakta. Itu fakta, Bung. Itu Ayo, kau tanya tadi hari kiamat, hari Jumat, kenapa? Kau itu bisa- fakta. Bukan Abu Daud 66:1 gimana? Coba jelaskan. Ya tunggu aja hari Jumat kiamat. Kenapa Anda sibuk? Yang Anda harus sibuk itu, yang Anda harus pikirkan adalah kenapa baginda Rasulullah Muhammad SAW tahu kiamatnya hari Jumat, sementara Tuhan Anda Yesus tidak tahu kapan itu terjadi. Kan lebih tinggi level Nabi Muhammad daripada Yesus. Kalau begitu, dia nggak tahu kapan hari kiamat. Rasulku tahu hari Jumat. Kan lucu. Sekarang begini, oke dikatakan hari Jumat tahu, sedangkan Tuhan mengatakan tidak ada satu orang pun yang tahu mengenai hari kiamat. Mau Ya hari kapan terjadinya hari kiamat tidak ada yang tahu kapan. Kenapa hari Jumat bisa Kapan tahu? itu Coba terjadinya jelaskan. tidak ada yang tahu. Tuhan Kenapa Anda tahu? Yesus pun tidak tahu. Kenapa hari Jumat? Nah, baginda Rasulullah Muhammad SAW hanya mengatakan kejadian itu terjadi pada hari Jumat. Tapi kapan waktunya tidak ada yang tahu, termasuk Yesus. Gitu. Hari Jumat. Dia Atau utusan kenapa
Tuhan. Dia mendapatkan wahyu dari Tuhan. Nggak ada yang bisa tahu satu orang manusia pun. Kenapa tahu? Kapan waktunya itu tidak ada yang tahu, Pak. Kapan waktunya tidak ada yang tahu. Suatu ketetapan. Hari Jumat itu kenapa harus tahu hari Jumat? Jangan memalingkan masalah yang tidak penting. Sekarang ini kalau ada nubuatan, karena itu celaka, Pak. Pak, tidak ada hubungannya tentang konsep akidah Islam, tentang hari Jumat atau hari Kamis atau hari Selasa, nggak ada. Begitu juga dengan Anda, tidak ada hubungannya akidah Anda dengan hari Jumat atau hari Kamis. Yang ada hubungannya dengan akidah Anda itu adalah ketika pembunuhan terhadap Yesus itu hanya akal-akalan Romawi. Dengar. Ini yang Anda harus selesaikan. Pahit memang ini, pahit. Ini memang pahit. Kenapa? Karena ternyata Yesus itu dinubuatkan harus mati. Itu tertulis di Yohanes 11 nomor 51, bukan tertulis di kitab Taurat, bukan di Yeremia, tapi tertulisnya di Yohanes 11 nomor 51, Pak. Saya bacakan ya. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Nah, dengarkan. Dia bernubuat tahun itu bahwa Yesus harus mati, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Theos yang bercerai-berai. Saya katakan kepada Anda, kata ya Pak, itu kalau berdebat dengan mereka. sabar Pak, sabar. Ini tentang penyaliban. Banyak bertanya. Kami kapan bertanyanya? Coba. Pak, ini tentang keselamatan Anda loh yang kita bahas. Yang lain enggak? Kami itu yang kami sendiri. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih baik dan lebih berguna bagimu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi kematian Yesus menurut Kayafas itu kematian untuk Bani Israel saja, bukan untuk kalian. Kacau sekali kamu Juma. Dalilnya ada Bapak, Yohanes 11 nomor 49. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak bertobat, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita, bangsa Israel, bukan bangsa Romawi, bukan bangsa Indonesia. Yesus mati untuk Bani Israel. Dalilnya Yohanes 11, 49 dan 50. Oke, kami udah finish di sini ya. Sekarang gantian pertanyaan, boleh? Tunggu dulu Pak, akui dulu bahwa Yesus itu mati bukan nebus dosa, tapi mati melahirkan dosa. Akui dulu. Nah, oke, saya akuin, udah biar selesai. Biar saya mau balik. Jadi Anda sudah mengakui bahwa penyaliban itu bukan menebus dosa, tetapi penyaliban itu mengakibatkan dosa. Betul? Oke, betul. Sekarang saya balik tanya, boleh? Betul, bagus. Oke, sekarang balik tanya, boleh? Nah gitu, gimana Saudari Sinta, Anda sudah mengakui bahwa ternyata pembunuhan terhadap Yesus bukan menghapuskan dosa, tetapi menghasilkan dosa. Tenang yang lain. Terus Juma. Anda setuju? Itu terus. Boleh. Anda setuju? Oke, bilang setuju aja biar kita bertanya balik. Anggap aja setuju aja udah. Lo kok anggap saja, jangan pakai cara iblis Pak. Iblis itu begitu, lain di mulut, lain di hati. Jangan pakai cara iblis. Bukan, kami juga mau bertanya. Kapan kami bertanya? Sabar. Akui dulu secara jujur, pembunuhan terhadap Yesus itu adalah karya iblis, bukan karya Tuhan. Dengan demikian, penyaliban terjadi karena kebohongan, bukan karena kebenaran. Dengan demikian, penyaliban bukan menebus dosa, tetapi melahirkan dosa. Betul? Oke, betul. Oke, Abu Daud. Sekarang gini, tepuk Abu Daud. tangan. Abu Daud. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku. Jelaskan dulu.
Oke. Sekarang bertanya kami boleh? Ya, Oke. Tentang Adam Ya. dan Hawa di Islam. Kok bisa ya Adam di Sri Lanka, di India, dan Hawa ada di Jeddah? Terus Nggak boleh, caranya nggak boleh kayak ketemu gitu ya? gimana? nggak boleh Itu kayak aja gitu ya? sama mereka. Ada Mohon larangan. maaf sebentar. Ini mau konfirmasi sebentar, Bang Zuma. Tadi saya lampu Iya. mati ya, bukan kabur ya. Oke, dilanjut. Oke. Mohon maaf. Sekarang begini Bang Juma. Iya. Nah, dengan Abu Daud 6061 dengan Iya. sumur air yang bangke dibuang ke sana bekas maaf kata softtek atau pembalut wanita di sana terus berkumur-kumur atau di sana. Pindah Gimana? lagi. Coba. Pindah lagi materinya. Mau Tadi kan mencari. bertanya tadi. Iya. Coba Tadi belum selesai, sekarang pindah Yang mana? lagi gitu. Yang mana belum selesai? Tadi katanya bertanya tentang hari kiamat. Sekarang Tadi pindah kiamat lagi. sudah. Sekarang tadi kiamat sudah, sekarang Abu Daud aja, Cok. Kayaknya seru Abu Daud. Coba jelaskan. Kenapa Bekas- Anda mau mencari Nah, apa? Mau mencari nah, apa di itu sana supaya satu sama gitu? Nggak bisa. Bukan satu sama, saya bukan membuat kesan menanya kalian. Saya nggak peduli dengan hal itu. Cuman yang Kau aneh nggak aja, peduli. Bapak. Air bekas Kebenaran bangke, dalam bekas Pak, itu bangke. artinya Anda melanggar perintah Yesus bahwa Jawab ini aja, kuman Juma. di Jangan seberang jawab lautan sebentar, Anda Juma. lihat, Jangan gajah bertanya di gitu, pelupuk Juma. mata Anda tidak lihat. Takut kau, Juma. Aduh, kok takut pula? Jelaskan Apa yang Abu harus saya Daud. takutkan kepada penyembah Abu manusia Daud. kayak Anda? Abu Daud, coba Ternyata Abu Daud penyaliban jelaskan. itu adalah karya iblis. Apa yang harus saya takutkan? Apa yang saya harus takutkan kepada Anda? Sementara Tuhan Anda itu adalah persembahan yang dipersembahkan iblis di atas tiang salib. Nggak mau Apa? jawab kau. Kau nggak mau jawab kau. Coba Abu Daud itu 61, coba jelaskan. Air Apa? bangkai Kenapa? itu- Kenapa Abu Daud? Kenapa? Coba jelaskan kenapa? Najis tidak itu? Kenapa? Ada apa dengan Abu Daud? Bangkai. Jangan Ada kesurupan sedikit. kalau bertanya. Iya, Pak, kalau bertanya pelan-pelan, kenapa? Pak. Coba Anda jelaskan apa kaidahnya apa? Oke, bangkai anjing dibuang ke sumur. Ah, Topek terus? dibuang ke timur. Air Terus? sumur itu bercampur bangkai dan air bekas sotek mata. Ah, terus? Buat udu. Apakah Terus? najis buat kamu? Menurutmu? Coba jelaskan. Tidak, tidak najis tergantung daripada debit airnya. Oh, debit air kau bicara cuma. Lah, hadisnya memang kayak begitu. Makanya kamu belajar. Kau mikir Sekarang begini. cuma. Sekarang Kau mikir begini. cuma. Tunggu, Sekarang saya jelaskan begini. dulu sama kamu. Kau mikir bekas bang, sotek berkumur-kumur. Ya sudah kau yang jelaskan lah, kau yang Udah jelaskan. lama ya Gurunda ya. Tuh, sumur udah lama bekas itu. Udah, kamu Coba. jelasin. Nah, coba Coba. kau jelasin. Nah, kamulah yang jelaskan karena kamu udah kasih kesempatan Oke. bicara ke saya. Oke, tolong diam ya, dengar baik-baik. Hmm. Kalau orang waras, Ya. air bekas bangkai, bekas sotek, Mm-mm. berkumur, terus buat wudhu. Mm-mm. Waras nggak orang kayak begitu? Coba, ya dan tidak aja jawab, ya dan tidak aja. Coba. Kalau tergantung Pak, Iya dan tidak aja. Tidak usah tergantung, sana tergantung. sini. Kami Tidak ini usah Muslim, iya dan Pak. tidak Kami nggak aja. bisa dibodohin, Pak. Kami ini Muslim. Kami orang Kami juga berakal, tidak Pak. bisa dibodohi cuma. Lo yang dibodohin tadi, Kami kalian juga dibodohi sama setan. Kamu setan juga dan tidak nggak berani kamu menjawab. Kalian dibodohi sama Coba. setan. Penyaliban Yesus karena tipuan. Gimana? Pembunuhan Yesus itu karena Yudas kerasukan setan. Kau setannya Juma. Penangkapan Yesus karena orang-orang Yahudi, imam-imam Yahudi, imam-imam kepala, mahkamah-mahkamah agama kerasukan setan. Jadi semua pembunuhan terhadap Yesus karena unsur setan. Alah, Ayo. kau balik lagi pertanyaanku tidak kau jawab. Mana katanya- ada? Saya mau menjelaskan Katanya tapi Anda tidak berhenti bicara. Gimana ceritanya? Katanya gerunda gimana? Kau jelaskan. Najis atau Sudahlah kalau begitu. Coba aja, Udahlah. cuma jangan Udah gitu. dengarkan saya bicara kalau begitu. Ya, Anda diam kalau begitu saya bicara ya. Suara Anda tidak terdengar. Kalau saya sudah mau menjelaskan tetapi Anda masih tetap ngotot, percuma Anda ngomong karena suara Anda cuma seperti kentut. Sementara suara saya menggelegar seperti trompet sangkakala. Paham? Dengarkan saya baik-baik. Dengarkan. Dengarkan saya. Ketika Anda membawa hadits yang Anda bawa itu adalah titipan. Saya ngerti. Ya, saya paham. Orang-orang bahlul tidak mengerti hadits ini. Padahal sumur Buda'ah merupakan sumur yang dimiliki oleh Bani Sa'idah. Saya paham, saya ngerti hadits itu.
Yang perlu Anda pahami adalah sumur itu dulunya tempat pembuangan bangkai. Dulunya. Dan ketika kemudian dilakukan penelitian terhadap sumur bid'ah, ternyata sumur itu memang besar. Di bawah itu seperti sungai. Di situ tempat pembuangan. Dan kalau untuk dijadikan sebagai air suci, sama seperti ketika ada satu wadah, baskom, kemudian kejatuhan tai cicak. Kalau air itu lebih besar masanya daripada tai cicak itu, dan tidak merubah daripada rasa air itu, tidak merubah warna air itu, maka air itu sah dipakai untuk bersuci. Dengarkan itu. Memang sumur itu tempat pembuangan bangkai, tempat pembuangan kotoran. Tetapi massa air di dalam sumur tersebut itu lebih banyak daripada bangkai yang dibuang. Artinya bangkai ini tidak merusak bau air, tidak merusak warna air, rasanya tetap tidak ternoda oleh bangkai tersebut. Maka air ini bisa dipakai bersuci. Ala botol. Ala apa? Ala apa? Ala apa? Berapa sumur itu? Sumurnya berapa? Ala Berapa apa? kali berapa? Coba Ada jelaskan ya, saya. kamulah yang jelaskan ke saya. Karena kalau diriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa sumur udah airnya banyak dan lebar, dan di dalamnya dilemparkan aneka najis, tetapi air tersebut tidak merubah kesucian warnanya, aromanya dan rasanya. Ini dijelaskan diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i. Nah, kamu mau apa? Oke, kamu ngomong cukup besar. Kamu mau Sekarang apa? begini, untuk teman-teman saya dibuka ya nanti coba. Ya. Kamu tidak bisa membohongi umat Islam, nggak bisa. Kamu nggak bisa membohongi kami, nggak bisa. Kami lebih paham kitab kami. Kenapa kemudian air yang ada di dalam sumur itu, kenapa air di dalam sumur itu tidak kemudian rusak untuk dijadikan kemudian bersuci? Karena banyaknya air yang ada di dalam itu lebih berlipat-lipat daripada apa yang dibuang di sana. Ibaratkan sebuah sungai, di situ dibuang limbah, sungai ini tidak berubah warna, sungai ini tidak merubah rasa, maka sungai itu tetap bisa dipakai bersuci. Padahal di situ ada bangkai, di situ ada sampah, di situ orang buang kotoran. Tapi karena sungainya besar, maka air itu tetap bisa dipakai bersuci. Itu sungai, ini sumur Jumat. Iya, sumurnya juga dikatakan di sana bahwa dia lebih dari 2 kulla. Artinya kalau dia lebih dari 2 kulla, itu tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang kotor di air itu. Itu yang perlu Anda pahami. Kamu bicara sungai lebar, ini sumur. Ini lebih dari 2 kulla. Ini diceritakan oleh periwayat dari Asy-Syafi'i bahwa sumur Buddha airnya lebih banyak daripada massa kotoran yang masuk. Boleh, Bung, boleh. Boleh. Yang Anda pikirkan itu adalah sebuah sumur yang airnya dangkal, airnya sedikit, lalu dibuang bangkai. Anda mengatakan itu air bangkai. Tidak, Bung. Sumur bid'ah itu diriwayatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, diceritakan kemudian oleh Abu Hurairah. Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengatakan, cara mensucikan kemudian itu adalah ketika seorang di antara kalian kemudian menggunakan air yang lebih besar daripada massa kotoran yang ada pada air tersebut. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terus derita Anda apa? Sumur, dengar baik, saya mau bicara benar. Sumur lebarnya tidak seperti sungai. Dari mana Anda bisa mengetahui? Ya saya harus bertanya dong. Anda kan cuma asumsi. Anda kan cuma berasumsi. Dengar dulu, dengar. Oke. Sungai, orang gila pun tahu sungai dan sumur pasti berbeda. Oke. Tapi Anda harus tahu juga, sumur pada dengarkan dulu saya. Sumur pada masa itu, Pak, tidak ada sumur kecil. Karena kalau ada sumur kecil itu tidak terjadi di padang gurun. Sumur yang ada pada masa itu, sekali ada air maka sumur itu pasti besar. Mau kapan ada air di sana, Bu? Padang gurun. Namanya aja sumur, Pak. Makanya saya katakan, kalau Anda belajar
kalau Anda belajar tentang Islam, Anda harus punya bekal ilmu. Biar pinter loh, dengar. Loh, baik, biar pinter gimana? Dengar dulu. Apa yang harus saya dengarkan sementara keadaan Sungai Ciliwung itu, Pak. dengarkan, Sungai Ciliwung keadaan itu sumur air Budaa, minum. Anda ingin menggambarkan dengan sumur yang ada di belakang rumah Anda tempat Anda buang air. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Oke, dengar. Saya mau dengar. Apalagi? Kamu bilang hujan di Arab sana jarang sekali, makanya debit airnya tidak. Bapak, Anda lihat aja sumur Sam-Sam, Pak. Udah ribuan tahun tidak pernah kering, Pak. Orang Yahudi yang bikin kau cara kau Juma. Lihat saja sumur Sam-Sam. Sampai sekarang sudah ribuan tahun tidak pernah kering, Pak. Jadi sumur kalau ada di Arab itu artinya sumur besar, Pak. Itu sumur besar. Oke, udah selesai ya? Udah selesai. Sekarang giliran saya bertanya. Apakah Yesus itu kudus? Jawab. Kamu banyak nanya. Saya tanya, ini baru satu pertanyaan saya loh. Ini pertanyaan satu. Apakah Yesus itu kudus atau terkutuk? Jawab. Mampus kau ini sekarang. Kawanmu itu berapa kali bertanya. Apakah hal yang kudus bisa dipakai menghapuskan dosa? Bisa. Apakah hal terkutuk bisa dipakai menghapuskan dosa? Jawab. Kalian sudah banyak bertanya. Jawab. Apakah sesuatu yang terkutuk bisa dipakai mensucikan? Jawab. Tidak adil Juma, kami baru sekali. Jawab. Apakah sesuatu yang terkutuk bisa dipakai mensucikan sesuatu yang najis? Jawab. Gimana hari kiamat bisa hari Jumat? Pindah lagi, kasihan. Apakah benda berupa mayat yang terkutuk bisa dipakai untuk mensucikan manusia berdosa? Jawab. Kenapa hari Jumat itu hari kiamat? Lari lagi. Dulu, kami baru sekali, baik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu pernyataannya mengatakan kiamat nanti terjadi itu tepatnya di hari Jumat. Kapan waktunya tidak diketahui. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan kejadian itu akan terjadi pada hari Jumat. Bandingkan dengan Tuhan Anda. Matius 27. Jangan kesana dulu larinya. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa dengar. Di situ dengan terang dikatakan bahwasanya Yesus tidak tahu hari kiamat. Dia tidak tahu hari apa. Ayo, ini Tuhan atau hantu? Jawab saya. Benar. Jawab. Jawab. Dengar dulu kau. Silakan. Silakan. Yang kan Tuhan kamu aja mengatakan tidak ada yang boleh tahu satu orang. Kenapa bisa tahu Muhammad Juma? Kenapa dia tahu harinya? Dia tidak tahu kapannya. Dia tidak tahu detiknya. Dia hanya diinformasikan oleh Allah. Kejadian kiamat terjadi hari Jumat. Berarti pengetahuan seorang nabi lebih tinggi dari pengetahuan seekor Tuhan. Paham? Dengerin. Seekor Tuhanmu tidak mengetahui hari apa kiamat. Diterangkan di dalam kitab Anda sendiri. Markus 13 nomor 32. Tetapi tentang hari kiamat Yesus tidak tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Selesai. Mampus. Kalau itu baru Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kiamat terjadi di hari Jumat. Tentang kapannya itu tidak diketahui. Yesus mengatakan aku tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Yang tahu hanya Tuhan saja. Yesus mukalah, Pak. Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW dihadirkan bersama dengan Tuhannya Kristen, disuruh berdiri dua-dua. Pertama dipanggil baginda. Wahai baginda Rasulullah Muhammad SAW, apakah ada berita dari Tuhanmu? Hari apa terjadi kiamat? Rasulullah Muhammad SAW akan mengatakan, aku diwahyukan oleh Tuhanku bahwa kejadian kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Oke, tepuk tangan untuk Nabi Muhammad SAW.
Ini yang satu siapa namanya? Yang pirang rambutnya ini. Ini yang dekil ini. Maju ke depan. Kamu nggak pernah mandi ya? Kok kolornya nggak pernah diganti nih ya? Aku mau tanya kau, yang gondrong, aku mau tanya kau, menurutmu kapan terjadi hari kiamat? Sambil garuk-garuk kepala, cari upil dia, pakai telunjuk, habis itu telunjuk dimasukkan ke bibir, asin pak. Kamu jangan upil, kamu ditanya, kapan hari terjadinya kiamat? Saya tidak tahu pak, yang tahu hanya Tuhan. Kalah Tuhanmu, kalah Tuhanmu. Oke, nah kita sudah selesaikan itu. Sekarang masuk pembanding antara sumur bid'ah dengan Yesus yang adalah mayat terkutuk. Kamu Kristen mengatakan bahwa yang bisa menghapuskan dosa hanyalah sesuatu yang suci, hanyalah sesuatu yang kudus. Pertanyaan Bang Suma kepada kalian se-Indonesia, apakah mayat Yesus itu suci? Jawab. Jangan dijawab teman-teman. Saya ulang pertanyaannya, apakah Yesus mayatnya yang ada di atas tiang salib itu terkutuk atau suci? Jawab. Jangan. Saya ulang lagi. Apakah mayat Yesus yang ada di atas tiang salib terkutuk alias najis atau suci? Jawab. Kenapa bisa Saya ulang lagi, Galatia 3 nomor 13. Yesus mati dengan cara terkutuk. Pertanyaan saya, apakah mayatnya Yesus sebagai tumbal untuk dosa kalian itu tumbal yang terkutuk atau tumbal yang suci atau yang kudus? Jawab. Belum lahir Oten yang bisa mengalahkan saya diskusi, Bung. Belum lahir. Apalagi kalau cuma modal hujat kayak ente. Apalagi kalau modal hujat kayak ente, nggak akan pernah bisa menang. Saya ulang pertanyaannya, dan Anda harus renungkan dan pikirkan setelah ini. Anda pulang ke rumah, renungkan baik-baik. Masuk ke dalam kamar, kamar Anda kunci. Dalam kamar Anda ada lemari, masuk ke dalam lemari. Lemarinya ada pintu, pintunya lemari Anda kunci. Di dalam lemari ada laci. Masuk di dalam laci, lacinya ada kunci, masuk ke dalam laci. Di dalam laci ada dompet, dompetnya ada pintu, masuk ke dalam dompet, masuk di dalam, renungkan di dalam. Apa betul mayatnya Yesus itu adalah kudus? Apa betul mayatnya Yesus itu suci? Atau mayatnya Yesus itu terkutuk? Kalau mayatnya Yesus terkutuk, berarti tidak bisa dijadikan sebagai penebus dosa. Karena yang bisa menjadi penebus dosa adalah barang antik, barang yang suci, domba yang suci, domba yang tidak ternoda. Sedangkan Yesus mayatnya terkutuk. Belum ada domba, belum ada lembu yang dijadikan persembahan oleh Yahudi sebagai domba terkutuk atau lembu terkutuk. Semuanya adalah domba perawan, lembu perawan yang masih suci. Ternyata Yesus tidak suci. Dia manusia terkutuk, mayatnya terkutuk. Di dalam Ulangan 21 nomor 23 dan juga ulangan 27 nomor 26 atau 26 nomor 27 dikatakan, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Ternyata Yesus dikatakan oleh Paulus mati dengan cara terkutuk. Sesuatu yang terkutuk, benda yang terkutuk, mayat yang terkutuk, cocoknya dilemparkan ke api neraka yang menyala-nyala, bukan sebagai tumbal penghapus dosa. Tepuk tangan untuk penginjil Bang Zuma. Nangis, 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 menangislah kalau nangis, nangislah dengan nada yang indah. Ternyata Yesus itu mati karena dusta, Yesus mati karena kebohongan imam-imam, Yesus mati karena kerasukan Yudas setan. Gas. Dan juga dia ternyata mati terkutuk. Orang yang terkutuk harusnya ada di neraka, bukannya di surga. Saya tanya kepada saudara-saudara, orang yang mati terkutuk tempatnya di surga atau di neraka? Jawab.
tinggalin room ini percuma. Iblis semua. Gini aja, Saya ulang gini lagi. aja. Orang yang mati terkutuk tempatnya di surga apa di neraka? Jawab. Itu siapa? Baik-baik, Jawab. bahas aja Al-Quran dulu. Kamu penyembah batu Juma, ingat itu. Yang mati di atas tiang salib, apakah ada batu sangkarnya atau tidak ada? Jawab. Saudaraku simpan dengan keluar percuma, mendingan keluar dari rumah ini percuma. Kenapa? Di sini Anda dapat ilmu. Ini anak kecil Anda semua. dapat ilmu di sini. Makanya jangan Anda itu datang untuk Orang yang apalagi berpendidikan. menghujat Kasih tahu, tanpa Kak, ilmu. cara orang omong itu gimana yang berpendidikan? Ya, mau ke mana? Kalau yang datang binatang, apakah saya harus menggunakan bahasa manusia? Ayo. Oh, iya udah gitu tenang, dong. Tenang. Nanti kalau udah selesai diskusinya, persembahan dikumpulkan ya. Persembahan lah buat saya ya. Iya, perpuluhan semua orang yang ada di sini. Kebanyakan Bang Juma. Jadi berapa Dan? Persatuan. Lari dia menangis garuk kepala. Lari semua teman saya Bang Juma, gimana sih? Bukan lari, dia pergi cek di rumahnya apa betul dalam kamarnya ada lemari. Dia mau masuk ke laci. Lagian kegerian soundcard Bang Juma sih. Oh ya udah, tak kecilin. Iya, kalau saudara yang baik, yang sopan, yang mau diskusi baik-baik, kita layani dengan baik. Tapi kalau tujuannya menghujat, ya kita kasih sliding gunting, gitu loh Bang. Oke, silakan. Apa yang akan kita bahas? Mau bahas tentang Islam? Silakan. Mau bahas tentang Kristen? Silakan. Mau bahas tentang Yahudi? Silakan. Bang Suma siap membantu. Silakan. Saya adalah jalan keselamatan menuju kepada Allah buat teman-teman Kristen. Silakan. Mantap. Jalan keselamatan sekarang Bang Juma. Yes. Luar biasa. Betul. Oh, oke, gini Bang, Abang Kuy gini. Iya. Oh, aku menanyakan dalam Al-Quran dibilang bahwa Nabi Isa menerima kitab Injil ya. Iya. Nah, yang pertanyaan saya, kitab Injil itu sekarang di mana Bang Juma? Oke, baik. Oke, makasih ya dijelaskan Baik. Abang. Kita belajar dulu sama-sama nih. Oke ya. Kita belajar sama-sama ya. Kita belajar Oke, ya. Abang, siap. Oke, baik. Oke, siap. Baik. Oke. Saya punya pemikiran begini. Nabi Isa itu adalah nabi rasul yang diutus oleh Allah kepada siapa? Bani Israel, Bani Romawi, Bani Makassar, Bani Batak. Ini kita harus tentukan dulu supaya saya bagus jawabnya. Oh, jelaskan aja Bang Juma biar teman-teman saudara Muslim juga tahu, kami Kristen juga tahu gitu. Oke. Saya tahu ya itu izin dulu sama hostnya, aku ganti PP ya, jangan bingung ya. Saya otenke saya lagi soalnya. Iya. Iya. Jadi Al-Quran menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Nabi Rasul bernama Isa, manusia jenis kelamin laki-laki dari anak seorang manusia jenis kelamin perempuan bernama Maryam. Nabi Isa ketika kami utus membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami nuzulkan, kami turunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Torah, dan sebagai petunjuk serta pengajaran orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam
diturunkan Injil kepadanya. Apa Injil itu? Injil adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menceritakan tentang kitab Taurat. Ketetapan yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam ajarkan kepada Bani Israel. Pertanyaan saudara adalah, mana Injil yang diterima oleh Isa alaihissalam? Kalau Nabi Isa alaihissalam saja ditolak oleh Bani Israel, apakah kira-kira Injil yang dibawa oleh orang yang ditolak oleh Bani Israel itu masih ada, terpelihara, terjaga, diambil, dihafalkan, dituliskan? Atau jangankan Injilnya, orangnya saja ditolak? Jadi Al-Quran menjawab tentang Injil yang datang kepada Bani Israel. Allah katakan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil yang datang kepadamu berupa nabi dan rasul yang memberikan petunjuk dan cahaya kepadamu, tapi kemudian kalian tolak. Jadi kalau Anda bertanya, mana Injil tersebut? Kalau Isa aja ditolak, apalagi Injilnya? Makanya Al-Quran menjawab demikian. Kenapa engkau mencampur adukkan? Mengapa engkau menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui? Makanya Al-Quran datang menjelaskan begini. Dengarkan saya bang, ini terkait dengan pertanyaan saudara. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan begini, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, telah datang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian untuk menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Mana Injil itu? Baca ayat ini. Banyak dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Mari kita deteksi kebenaran Al-Quranul Karim. Kita lihat, apakah ini diimani oleh umat Islam? Diimani oleh umat Islam. Loh, tapi kalau tidak ada perjanjian baru, orang Kristen punya, apakah umat Islam tetap mengimani ini? Diimani umat Islam. Meskipun tidak ada perjanjian baru, meskipun tidak ada perjanjian baru, meskipun tidak ada Kristen, meskipun tidak ada Kristen, meskipun tidak ada Alkitab dari orang seberang, meskipun tidak ada yang mereka sebut Alkitab, kami tetap beriman bahwa orang-orang terdahulu ahli kitab itu menyembunyikan pengajaran-pengajaran para nabi yang datang kepada mereka. Titik, tidak pakai koma, tidak pakai tanda seru, titiknya sebesar bumi, globe. Nah sekarang mari kita buktikan bang. Di dalam kitab saudara Markus 1 nomor 14, di situ sangat jelas diterangkan bahwasanya sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, maka datanglah Yesus ke Galilea. Tujuan kedatangannya adalah memberitakan Injil Allah. Di dalam bahasa Yunaninya adalah Evangelion Theos. Jadi Yesus memberitakan Injil Allah. Subhanallah. Sekarang pertanyaan saudara, mana Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim? Wa atainahul Injil. Mana Injil yang didatangkan kepada Nabi Isa alaihissalam? Pertanyaan yang sama, mana Injil yang Yesus beritakan di Galilea yang disebut Injil Allah?
Ini umat Islam tertawa ini. Umat Islam bangga ini dengan adanya data ini. Meskipun tadi mereka sudah beriman, tapi imannya kemudian bertambah berkali lipat setelah ada di dalam kitab saudara menerangkan Yesus memberitakan Injil Allah. Itu satu. Kedua, kita lihat di dalam kisah para rasul 8. Ada apa lagi di situ Bang Suma? Jangan bikin saya goyang Bang Suma. Kita lihat aja pelan-pelan. Kemudian berkatalah seorang malaikat kepada Filipus, bangunlah wahai Filipus, dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem menuju Gaza. Lalu kemudian di dalam Yohanes 1, di situ juga diterangkan kemudian bahwa Yesus memanggil seorang murid bernama Filipus. Tertulis di dalam Filipus 40 berapa itu, lupa saya. Dia tertulis di dalam Yohanes 1 nomor 43. Sorry, namanya juga sudah semakin hari ya semakin ngantuk. Diterangkan bahwasanya Yohanes 1 nomor 43, Yesus memanggil muridnya bernama Filipus. Apa yang dikatakan? Wahai Filipus, ikutlah denganku, kita berangkat ke Galilea. Ternyata Bung, ketika dia ke Galilea, Yesus memanggil Filipus untuk memberitakan Injil Allah. Jadi Filipus memberitakan Injil Yesus, yang mana Injil Yesus itu juga disebut sebagai Injil Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia Filipus memberitakan Injil Yesus. Yesus memberitakan Injil Allah, Filipus kemudian muridnya memberitakan Injil Yesus yang adalah Injil Allah. Kalau Al-Quran ini keliru dengan mengatakan bahwa Injil tersebut sudah disembunyikan dalam arti kata tidak diterangkan, tapi tidak digunakan, tetapi diganti dengan karangan-karangan manusia hasil penyelidikan, maka saudara saya tentu bisa menunjukkan kepada saya mana Injil Allah dan mana Injil Yesus itu. Saya kasih kesempatan kepada Anda 77 tahun untuk menunjukkan ke saya Injil Allah dan Injil Yesus. Silakan. Ayo Binsar Lama jawab. sekali 70. Binsar jawab. Binsar. Yo agama Kristen yang mau diskusi silakan kami minta permintaan Kristen. Iya, teman aja. Aku lagi kerja itu biasa. Oh memanglah kau. Dia mau menghindar tuh Bang, dia mau menghindar. Jadi saya terangkan. Aku dengar kok. Lanjut aja Bang baik. Cuma. Oke saudaraku ya, kita tinggal tunggu. Iya, kita tinggal tunggu jadwal Anda untuk bersyahadat. Jadi gini, ketika kemudian Al-Quran menarasikan dengan sahih, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kemudian ke atas muka bumi untuk Bani Israel, untuk Bani Ismail, untuk Bani Adam alaihi salam secara jamaah, secara keseluruhan. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Dia datang untuk menjelaskan isi kitab yang kalian sembunyikan. Yahdi bihillah manittaba'a ridwana subulan salam. Dengan Al-Quran kemudian ia memberi petunjuk tentang kitab-kitab yang telah disembunyikan tersebut dan mengajarkan kepada keridhaan Allah menuju kepada jalan keselamatan. Lalu muncul pertanyaan, Bang Suma kamu ngarang bebas, Al-Quranmu tidak pernah mengatakan narasi yang jauh daripada itu. Terbukti hari ini kami masih memiliki Injil, yaitu Injil yang kami jadikan sebagai sandaran kemudian untuk beriman. Saya bertanya, Injil apa yang Anda beritakan? Muncul pernyataan dari saudara-saudara Kristen, Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Matius. Hanya itu saja?
Kisah para Rasul, hanya itu saja. Ada juga Petrus, hanya itu saja. Ada juga surah-surah Paulus. Apa aja surah-surah Paulus itu? Ada 14 kitab. Apa aja coba sebutkan? Roma, Filipi, Kiliki, Kaluku, Kelapan, semua nama kengan renaseng. Tidak ada itu di dalam pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Bani Israel diajarkan oleh Yesus. Tidak pernah kitab Lukas, tidak pernah kitab Yohanes diajarkan oleh Yesus. Tapi yang diajarkan oleh Yesus adalah Injil Allah. Yang diajarkan oleh Yesus adalah, yang diajarkan oleh Filipus adalah Injil Yesus. Tapi Bang Suma, apa? Kami memiliki Injil juga, bos. Ya memang, kamu memang juga punya Injil. Tetapi Al-Quran menjelaskan, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniyah wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka orang-orang kafir ada yang buta huruf, tidak mengerti tentang kitab-kitab terdahulu, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Lalu dikatakan ayat selanjutnya, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wailul lahum mimma yaksibun. Karena mereka tidak mengerti Taurat, karena mereka tidak mengerti Zabur, karena mereka tidak mengerti kitab-kitab terdahulu, termasuk tidak mengerti tentang Injilnya Nabi Isa alaihissalam, maka mereka mengarang kitab sendiri dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan ini dari Allah, padahal itu adalah buah karangan mereka sendiri, hanya untuk menjualnya dengan harga murah. Menjual kemana? Menjual ke Roma. Dengan harga apa? Entah, dia hanya ingin dikenal sebagai rasul, selebihnya tidak ada. Berarti sangat murah. Ya, Al-Quran mengatakan itu. Mereka menjual karangan tangan mereka itu sendiri dengan harga yang sangat murah. Apa itu? Hanya ingin namanya dikenang, selebihnya nggak ada. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Mari kita buktikan. Di dalam Lukas 24 nomor 44 kemudian itu jelas sekali dikatakan bahwasanya ada tertulis di dalam kitab Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Begitu dicari di dalam Taurat, dicari di kitab para nabi Yahudi, dicari dalam kitab Mazmur, tidak ada satupun angan-angan Lukas tertulis di dalam kitab Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tidak ada satupun. Artinya benar Al-Quran mengatakan bahwasanya ada orang yang buta huruf yang menuliskan sebuah kitab dan mengatakan itu dari Tuhan, padahal itu hanya karangan belaka. Itu satu. Kemudian yang kedua, mereka yang buta huruf ini menuliskan dalam kitab mereka, di dalam Yohanes 3 nomor 13, tidak ada manusia pun, satu manusia pun yang pernah naik ke langit, yang pernah naik ke surga selain daripada Yesus yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ini kata siapa? Pengarang kitab Yohanes. Al-Quran mengatakan bohong. Dia itu cuma berangan-angan. Dia itu menulis bukan karena firman Tuhan. Dia itu menulis karena hanya menduga-duga. Apakah betul bahwa Al-Quran menarasikan pengarang kitabnya orang Kristen itu hanya menduga-duga? Kita lihat. Tidak ada manusia pun, satu manusia pun yang pernah naik ke langit selain daripada Yesus yang turun dari surga. Ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi, 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia bersama dengan angin badai terangkat ke surga. Al-Quran tidak salah mengatakan pengarang perjanjian baru hanya berangan-angan dan menduga-duga. Mereka tidak mengerti tentang kitab suci terdahulu. Ternyata betul. Yohanes mengatakan hanya Yesus yang terangkat ke langit. Kitabnya Yahudi mengatakan Elia, Henok naik ke langit. Lukas mengatakan ada tertulis di dalam Taurat. Apa bedeng?
bahwa Mesias Yesus akan mati terus dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Yakin kau itu ada tertulis begitu? Ada dong. Begitu dicari begitu dicari di kitabnya orang Yahudi, Quran tahu kalau Elia diangkat ke surga. Dicari di kitabnya orang Yahudi, kemudian dicari di kitabnya Daud, dicari kemudian di kitab Mazmur dan seterusnya. Ternyata itu tidak ada. Tidak ada tertulis. Tidak ada tertulis seperti itu. Artinya Al-Quran tidak keliru dengan mengatakan hal demikian. Maka semakin nyatalah bahwa kitab yang mereka sebut perjanjian baru itu bukan firman Tuhan, tetapi tulisan-tulisan manusia dari hasil penyelidikan mereka dengan angan-angan dan hasil menduga. Demikian. Bagaimana dengan Quran? Atau Quran tahu isi Taurat? Pasti nggak tahu juga. Al-Quran tidak menjelaskan bahwa dia datang untuk menguraikan isi Taurat. Al-Quran menjelaskan, Al-Quran menjelaskan, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa satu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, maka putuskanlah perkara itu dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil, yaitu yang berpegang kepada karangan-karangan dari hasil menduga-duga dan berangan-angan. Demikian. Lalu rasul yang diutus Allah itu sebelum Muhammad siapa saja? Rasul yang diutus sebelum baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah Yesus. Lalu siapa lagi? Atau Nabi Isa alaihi salam. Lalu siapa lagi? Katanya banyak rasul yang diutus. Rasul di antaranya yang saya sebutkan tadi adalah Nabi Isa, kemudian Nabi Musa juga. Itu adalah rasul-rasul yang diutus oleh Allah kepada manusia. Apa betul dalam Taurat Musa itu rasul? Iya, rasul itu adalah utusan Allah. Apakah Mana Musa dalilnya? utusan Allah? Yes, betul. Tahu dulu rasul dan nabi itu apa, baru sematkan kepada para nabi. Baik. Nanti juga pertanyaan yang sama ya, Bang ya? Ya. Oke. Rasul itu adalah seorang nabi yang kemudian diberi mukjizat berupa kerasulan. Jadi kalau sabar. Jadi kalau ada kemudian nabi yang diberi tugas untuk menyampaikan apa yang kemudian diterima dari Allah, maka itu berarti dia adalah rasul. Nabi adalah orang yang menerima firman, sedangkan rasul adalah nabi yang kemudian diberi tugas untuk menyampaikan firman yang datang kepadanya kepada umatnya. Muhammadar Rasulullah. Jadi rasul itu artinya nabi yang diutus oleh Allah, yang diwajibkan menyampaikan risalah wahyu yang diterima kepada umatnya. Jadi rasul itu kedudukannya lebih tinggi. Nabi adalah yang menerima wahyu. Rasul adalah nabi yang diperintahkan menyampaikan wahyu yang datang kepadanya kepada orang lain. Itu rasul. Kedudukan nabi, rasul lebih tinggi daripada nabi. Ibarat nabi tidak. Ibarat nabi adalah SMA, rasul adalah sarjana. Tidak mungkin seseorang itu menjadi sarjana tanpa melewati nabi atau SMA. SMA dulu baru S1, tidak mungkin S1 langsung tanpa SMA. Itulah yang disebut nabi dan rasul. Sekarang saya balik kepada Anda. Jadi, tolong tunjukkan di dalam kitab saudara
ada kata rasul dalam original teks Yunani? Silakan. Itu kan hanya terjemahan, tapi maknanya sama. Terjemahan Ya. dari kata apa? Dari kata bahasa Inggrisnya apa itu ya? Waduh, bahasa Inggris aja Anda bingung. Yang saya minta bahasa Yunani. Tahu nggak bahasa Yunani? Memang tidak ada rasul. Nah, Tidak, tapi maknanya sama. Tapi maknanya sama. dari mana Anda bisa tahu maknanya Rasul. sama? Sedangkan rasul itu hanya didisbahkan kepada pemimpin umat. Ah, itu kan pemahaman baru saja. Karena di Quran. kami yang tahu, Bukan karena pemahaman asal Injil. kata, dengar. Karena asal kata Ya. rasul itu dari Quran, bukan dari Anda. Berarti yang tahu kami. Nabi Nuh, Quran. Nabi Nuh punya umat, maka dia disebut rasul. Nabi Ibrahim punya umat, maka dia disebut rasul. Nabi Musa punya umat, maka dia disebut rasul. Nabi Isa punya umat, maka dia disebut rasul. Nabi Muhammad disebut rasul karena dia punya umat. Sedangkan Kalau- nabi-nabi kalau yang cuma lain nabi. tidak disebut rasul. Kenapa? Karena mereka cuma menerima wahyu, tapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Berarti mereka tidak punya umat. Contohnya Daud, nabi yang bukan rasul. Daud, Yeremia, Ya. Daud, Lut, Daud punya kitab, ya. punya sabur. Apakah dan Daud ada banyak perintah pengikut. untuk menyampaikan itu kepada manusia? Buktinya ada kitab sabur. Ada. Apakah Ya, ada perintah untuk kepada Daud untuk menyampaikan itu kepada umat? Ada, buktinya ada kitab Mana? sabur. yang Mana? diberikan Mana Allah. perintahnya di dalam kitabnya? Kitab Mana? sabur. Mana? Kitab Mana? sabur untuknya. Kitab sabur untuk semua orang, bukan untuk dia. Mana? Makanya dia bikin Coba kitab. Anda tunjukkan ke saya. Lah kitab sabur itu. Nah, Nabi Musa ada kitab Taurat untuk Dengarkan orang-orang. saya, Bung. Dengarkan saya. Nah, ya, Nabi ya, gimana? adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan tidak diwajibkan untuk menyampaikan ke orang lain. Sedangkan sabur rasul, yang didapat? sedangkan rasul adalah nabi. Dengarkan, rasul adalah nabi yang diwajibkan menyampaikan wahyu yang datang kepadanya kepada umatnya. Di antaranya Abraham atau Ibrahim. Atau siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paulus, Lukas, Markus, Nabi Musa itu mempunyai bukan umat. rasul. Mereka Nabi bukan Daud. rasul. Ya, Mereka Nabi Daud. tatanannya adalah nabi. Sayangnya palsu. Tapi kenapa Nabi Daud tidak bukan rasul menurut Islam? Karena Padahal dia tidak mempunyai- diwajibkan menyampaikan kitabnya, ajarannya kepada Bani Israel. Begitu juga Salomo. Dalilnya mana? Mana dalilnya? Kalau Ya. kitabnya itu untuk Bani Israel, wajib hukumnya mana? Sedangkan Ya, mana dalilnya? Mazmur Daud itu hanya kidung, syair-syair Daud. Tidak diwajibkan untuk disampaikan kepada umatnya. Sekarang mana umatnya Daud? dalilnya? Sekarang saya tanya. Maknanya kalau Jangan dalil. Saya tanya, mana umatnya Daud? loh katanya kitab sabur adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Daud. Masa tidak untuk semua orang? Itu betul. Iya, masa Yang untuk Anda tidak untuk harus semua pahami, orang? dengarkan saya. Yang Anda harus pahami adalah Nabi adalah seorang manusia yang diberi wahyu dan tidak diwajibkan menyampaikan wahyu itu kepada orang lain. Iya, dalilnya dari mana itu? Semua nabi seperti itu. Oh, tidak seperti itu. Nah, terus Harus ada dalilnya kalau memang Oke. mau bilang begitu. Oke, baik. Ketika kemudian di dalam kitab saudara dikatakan ada kata nabi, itu diambil dari kata apa? Om Suma Iya. ambil definisi dari mana ya? Loh, memang nabi begitu. Iya, memangnya yang ditanya oleh teman itu Om Zuma dapat itu definisi Anda lucu dari loh. mana? Anda lucu. Kenapa saya katakan lucu? Nabi dan Rasul itu asalnya dari Al-Quran. Saya Ya, tanya, ditanya aja bahasa Inggrisnya pun dasarnya Anda dari nggak mana. tahu. Lucu. Habis itu, dengar. Habis itu Anda lanjut terus. Iya, Anda tapi Musa lanjut kan dari terus. Taurat. Sekarang Tapi saya Musa kan tanya dari kepada Taurat. saudara, satu pun pertanyaan saya tidak bisa Anda jawab. Nah, Om Juma tinggal jawab saja. Lah kan saya sudah jawab tadi. Temannya itu, Nabi itu dari itu- mana definisinya, dari kamus bahasa Iya. Indonesia kah? Nabi itu, dengarkan dari saya. Al-Quran kah? Nabi itu, dari dengarkan. hadis kah? Atau dari Waduh, apa susah itu ini, maksudnya? susah ini. Karena Anda hanya bisa bertanya, Anda tidak mau mendengarkan.
Kalau Begini. nabi itu, Bung, berasal dari kata naba, yang berarti berita atau informasi. Oke? Ya, itu menurut Anda. Lalu maunya Musa, menurut siapa? Iya, maksudnya Musa ini yang disematkan kepada Nabi Musa, Nabi, tidak seperti itu penjelasannya. Lalu Tentang bagaimana Musa penjelasannya? ini. Coba bagaimana Makanya penjelasannya? bahasa Taurat. Ya coba Sama bagaimana saja. penjelasannya? Nabi itu bagi kami, Nabi itu Bagi adalah kami. bagi Taurat. Di mana Kristen punya nabi? Di mana? Loh, Nabi Musa adalah kitab kami. Saya tahu itu Nabi kitabnya kami. Yahudi yang kalian ambil, Ya. tahu saya. Oh, Yang saya siapa tanya bilang, siapa nabinya bilang? Kristen itu siapa? Semua nabi dalam Taurat itu adalah nabi kami. Karena rasul kami juga dari Taurat. Saya tanya. Sekarang Saya Anda menyematkan tanya, nabinya Begini, orang sekarang- Kristen itu siapa? Sekarang Anda menyematkan nabi kepada Musa. Padahal nabi dalam Musa dalam Itu nabi disematkan kepada kami, Musa dalam Bung. Taurat. Nabi yang kami Bukan. imani. Itu Musa itu nabinya Israel, bukan nabinya Iya orang betul, Arab. nabi yang diutus untuk Israel, Iya, bukan untuk tapi bukan- kami dan juga bukan untuk Iya. Anda. Kenapa Anda Tetapi mengklaim kenapa- bahwa itu nabi kenapa Anda? Anda- Kenapa? Tapi kenapa Anda menyematkan nabi menurut pemahaman Anda kepada Musa? Padahal tidak seperti itu. Musa Nabi, tidak seperti dengarkan, nabi yang dengarkan, Anda sematkan. dengarkan supaya Anda sehat. Dengarkan. Nah, coba. Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali diterangkan, ya, di dalam Bilangan 12 nomor 6, jika di antaramu ada nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan menyatakan diri kepada Musa? Ada pernah? Berarti Daud. dia nabi. Nah, Daud juga. Kenapa dia cuma rasul? Kenapa tidak bukan rasul? Nah, Iya. Daud itu nabi, kucluk. Iya, makanya kenapa Daud hanya nabi sedangkan Musa Orzuma rasul, perangkat definisinya nabi? dari Kan aneh. Alkitab Loh. atau dari Al-Quran ya? Makanya Lucu berbeda. Anda ini. Lucu. Jangan anda sematkan makna nabi kepada Nabi Musa yang adalah Makanya Taurat. jangan mengambil Beda. kata nabi dari kami. Itu kan Kenapa Anda terjemahan. mengambil kata nabi di kami? Kenapa? Lah itu kan terjemahan. Nenekmu Terjemahan kiper. saja. Ternyata Maknanya kamu sama. cuma terjemahan kirain tadi. Aduh, parah. Tapi maknanya sama, itu utusan Allah. Itulah Oh. berbeda kami rasul dan nabi. Rasul bagi kami itu adalah Sekarang Utusan nabi dan Yesus. rasul itu asal katanya dari mana, Paman? ya itu kan hanya terjemahan. Kenapa kalau Ya. dari bahasa Arab kan apa-apa? Memalukan. Memalukan Anda ini. Sekarang Anda dengarkan. ingin- Dengarkan. Inilah yang saya terangkan tadi sore. Orang Kristen itu tidak pernah sampai kepada level akal. Cuman akal-akalan. Nabi Tidak dan bisa Rasul disematkan. itu hanya ada di dalam Al-Quran. Saya kemudian menarasikan pemahaman saya terkait tentang Nabi dan Rasul. Anda komplain. Apa yang Anda katakan? Oh, di kami Nabi itu tidak kayak begitu. Hei, Ya, Tuyul. karena pemahaman beda. Hei, Tuyul. Pemahaman beda. Sejak kapan Kristen punya Nabi? Sejak Di kapan dalam Kristen Taurat. punya Rasul? Sejak kapan? Sejak kami beriman kepada Taurat, itu yang kami punya yang Nabi Musa. Bang Juma instruksi bang, nabi mereka luga tambunan bang. Iya. Tidak ada nabi di Kristen, Bung, dan tidak ada rasul di Kristen. Dalilnya dari mana? Kenapa bilang begitu? Kasihan kali nih umat. Itu. Aduh, parah, Pak. Nabi itu Dalilnya apa? dari mana? Nabi itu apa? Maksudnya dalilnya dari mana? Nabi itu apa? Dalilnya Nabi itu apa? utusan Nabi Allah. itu apa? Nabi itu apa? Utusan Yahweh. Utusan Nabi Yahweh. Di mana adalah tertulis utusan Nabi Allah. itu utusan Yahweh? Di mana? Ya baca saja di Taurat. Ye, baca saja di Loh, yang Taurat. mengutus Nabi Nah, Musa sekarang siapa? begini. Yang Oke. mengutus Nabi Musa Oke, itu boleh. Roh Allah, Oke. bukan Allah. Saya ikhlaskan Oke. kata Nabi kamu pakai. Saya ikhlaskan untuk 2 jam ke depan. Setelah itu enggak lagi. Saya tanya samamu. Ya. Sekarang tunjukkan nabinya Kristen itu yang mana? Nabi Musa adalah nabi kami. Luga tambunan. Jangan Luga tambunan. permalukan. Nabi Musa itu utusan untuk Bani Israel. Yang disebut Nabi adalah manusia yang diutus kepada kaum. Nah, sekarang Nabi Musa diutus kepada siapa? Jawab. Kepada Bani Israel. Kamu Bani Tapi apa? Kamu beriman Bani kepada apa? Taurat. Kamu Bani Bani Kuclo. apa? Kami beriman Bani kepada Kuclo. Kamu Bani apa? Bani Siapa Kuclo. yang melarang Bani kami beriman kampret. kepada Taurat?
Bani Balua. Ditanya, kamu diskusi dengan saya tolong pakai ilmu, tapi nggak bisa karena nggak sampai ke akal. Kristen ketika berbicara mengenai agama, Kristen tidak pernah sampai kepada level akal. Pahami itu. Tidak ada yang Pura-pura gila. Tidak pernah Ingat, Pak. Kristen kalau berbicara agama sampai kepada level akal. Tidak Begini, ada dan Pak. belum pernah saya Ingat, temukan. Pak, tidak ada larangan bagi siapa saja manusia yang mengimani buku kitab dari Sang Pencipta. Kata siapa? Lah, memang dia pencipta kami, maka kami percaya dia letak di dalam Taurat. Dialah Yahweh, Sang Pencipta. Taurat mengatakan di dalam Ulangan 33 nomor 4, hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub itu adalah hak kepunyaan Bani Yakub. Anda Bani apa? Bani Karena di situ Pucro. kan belum ada. Di situ belum ada Kristen. Seandainya di situ ada Kristen, pasti kami Bani Kunario. Hanya milik kepunyaan Bani Yakub. iya. Karena pada saat itu cuma ada Israel. Yeay. Tidak untuk lain-lain. Kenapa Roma tidak dianggap? Roma mana? Bani Edom kenapa nggak dianggap? Karena di saat itu belum ada. Karena saat itu Taurat diturunkan kepada Israel. Tapi bukan berarti hanya untuk orang Dom Israel. itu keturunan dari Israel. Nangis. Nangis. apa namanya ini? Nangis. Saya kasih Esau data itu ya. bukan dari Yakub, Om. Saya kasih data ya, Bung. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 147, Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Ayo, bantai ini. Ini Tuhan yang mengatakan. Memang saat itu. Nah, terus Anda di mana di sini? Anda di mana? Maksudnya Anda di mana umat- di sini? Ini maksudnya juga Memang saat termasuk itu, umat Arab memang saat nggak itu. dikenal oleh Iya Tuhan betul, juga betul. ya. Betul sekali, betul sekali. Kita Ya, iyakan, kalau kita kalau tepuk Arab tangan untuk mengakui itu, Kristen tidak mengakui. Lalu kenapa kalian mengimani Nabi Musa? Oke. Tunggu. Kita sepakat ini dulu bahwa hukum Taurat, hukum-hukum yang didatangkan kepada Bani Yakub itu hanya milik Bani Yakub. Setuju tidak? Setuju, dan isinya. Wah, ya, mantap. Keren. Setuju. Sekarang kenapa ada kitabnya Bani Yakub di atas kitab Anda? Jawab. Karena kami mengimaninya juga. Apa salah? Tidak salah kami mengimani Sang Pencipta kami yang kami Saya ulang lagi. sebagai Sang Pencipta kami. Saya ulang lagi. Tidak akan mungkin orang Kristen itu sampai kepada level akal ketika berbicara tentang kebenaran agama. Gak mungkin. Om Zuma boleh ulang pertanyaannya. Jika memang Taurat Tadi saudara setuju. Tadi saudara setuju bahwa hukum yang datang kepada Bani Yakub hanya untuk Bani Yakub. Lalu kemudian betul. Anda menjilat ludah Anda sendiri dengan mengatakan Apa yang saya jilat? itu juga adalah Tuhan kami. Ini memalukan. Lalu? Memalukan Siapa Tuhan sekali. kami? Om Zuma. Sangat memalukan dan Om Zuma menjijikkan harus bagi paham. orang yang berakal Sekarang sehat. aku tanya. Om Cuma harus Sekarang aku paham tanya. akar dari Kristen adalah Yahudi. Akar Ya. dari Yahudi adalah Yakub. Oke. Jadi ketika Sekarang saya tanya. orang Kristen pegang kitab Oke. Yahudi, dasarnya adalah Oke. dari keturunan Yakub. Oke, Iya. baik. Baik. Sekarang saya balik nanya. Saya udah tahu kalau itu. Saya udah tamat. Sekarang saya tanya. Apakah kemudian orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi yang berkhianat terhadap firman Tuhan bahwa itu hanya untuk Bani Yakub, lalu mereka jual kepada Roma dan Yunani, itu benar atau salah? Jawab. Maksudnya? Pertanyaan Nah, tadi Apa kan yang- apa Anda yang mengatakan Kristen itu berakar dari Yahudi. Pertanyaan Betul. saya, apakah orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat yang menjajakan firman Tuhan yang hanya untuk Bani Israel, Bani Yakub, menjualnya kepada Romawi dan Yunani, itu betul atau salah? Jawab. Iya, Tidak itu betul, betul itu tidak betul. berdasarkan Hah? perintah Tuhan itu betul ketika Di mana? Tuhan Di mana? berfirman, Di mana oke, tertulis? Di mana dalam tertulis di Injil, kitabnya orang Yahudi Ya. bahwa Di dalam aturan yang Injil, di datang dalam kepada Injil Yahudi itu bisa diajarkan Nah, kepada bangsa lain. Om Tunjukkan. Zuma, aturan Yahudi sebelumnya ketika datangnya Yesus, Yesus memperbaharui itu.
sehingga hal-hal tidak keseluruhan itu dilaksanakan. Misalnya di dalam tradisi Yahudi, di dalam buku Yahudi, salah satu hukum berzina adalah lempar mati. Hari ini masih dilakukan tidak. Kenapa? Sudah diperbaharui. Diperbaharui dengan apa? Perintah Yesus. Saya Apa kembali, perintahnya? ya, saya Kasihi kembali dan ampuni. dengarkan pernyataan Bang Suma, dengarkan. Tidak mungkin orang itu dalam keadaan Kristen dia berakal terkait dengan agama, nggak mungkin. Kalau masalah klaim-klaim begitu semua orang bisa. Burung beo Dengarkan juga saya, bisa, Om makanya Zuma. lawan saya pakai akal, Bung. Anda tadi sudah menyetujui hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub, ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada Israel tidak dibuat dan tidak diperuntukkan untuk di luar bangsa Bani Israel. Setuju? Itu betul. Betul. Nah sekarang kalau Anda Betul. sudah membetulkan, dengarkan, sedikit lagi. Kalau Anda sudah membetulkan, lalu Anda menemukan ahli kitab mengajarkan hukum-hukum Tuhan yang hanya untuk Bani Yakub kepada non-Yahudi, apakah itu melanggar atau tidak? Jawab. Mereka tidak melanggar. Karena yang memberikan pengajaran kepada kami itu Yesus. Bukan ahli kitab. Yesus yang memberikan pengajaran kepada kami melalui para rasulnya memberikan pengajaran itu kepada kami. Jadi teman-teman, di mana mereka dulunya itu sebelum mengimani Injil, mereka juga mengimani Taurat dan ahli dalam hal Taurat tentu. Jadi teman-teman, Yesus saat itu Yesus pasti paling ahli dalam ahli Taurat. Jadi teman-teman, apa yang saya sampaikan bahwasanya ketika orang itu menjadi Kristen, mustahil di waktu yang sama mereka menggunakan akal. Inilah yang Al-Quran katakan. Dengar. Boleh. Nah, ini faktanya ada di tengah-tengah kita. Kalian sudah mempraktekkan. Dengarkan dulu. Dengarkan. Saya ulang, ini untuk yang ketiga kalinya. Tuhan mengatakan hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub itu tidak untuk di luar Bani Yakub, hanya untuk Bani Yakub. Tuhan tidak berlaku demikian kepada bangsa di luar daripada Bani Yakub. Dalilnya ada. Mazmur 147. Tuhan tidak berbuat demikian kepada bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Pertanyaan saya, ketika hukum yang datang hanya untuk Bani Yakub, ada salah seorang di antara mereka memberikan hukum itu kepada non-Bani Yakub, apakah orang itu melanggar atau tidak melanggar? Jawab. Oke, jawabannya adalah untuk hukum Yahudi tadi itu kan sudah dimulai dari Abraham, Ishak, Yakub. Melanggar atau tidak melanggar? Sebenarnya kalau dibilang dilakukan atas inisiatif sendiri sebenarnya melanggar. Tetapi Anda sudah mulai di sehat. situ. Permasalahannya adalah ini perintah untuk dilanjutkan ke bangsa yang lain. Ini perintah. Silakan Anda tunjukkan kepada saya perintah yang datang kepada Paulus untuk mengajarkan Taurat kepada bangsa lain. Silakan. Kisah Para Rasul pasal 10. Di situ mulai Yesus memberikan pencerahan untuk membuka Injil kepada bangsa yang lain. Kata siapa itu? Kata kitab suci kami. Siapa? Kata kitab suci siapa? Kitab suci orang Kristen. Orang Kristen ini orang Yahudi atau bukan? Orang Kristen dulu, Pak. Orang Kristen dimulai dari orang Yahudi, kemudian di mana orang Yahudi mempelajari kitab para rasul di sinagoge? Kapan? Orang Yahudi pertama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah itu lahir di mana dari Yesus darah mengajarkan Yahudi. kitab kisah para rasul? Oh, dengar dulu berarti. Nggak tahu ya, berarti kalian tanyakan. Nggak tahu ya, saya jelaskan. Saya bertanya tentang kitab para rasul. Yesus lahir dari kitab Perjanjian Lama. Kemudian Yesus hidup dan besar mengajarkan satu hukum yang belum tertulis dalam bentuk buku. Nah, setelah Yesus terangkat ke surga, baru buku Injil ini ditulis oleh para rasul untuk memberikan pengajaran. Nah, ini bagian ini adalah bagian baca saja kan saya sudah bilang, baca kisah para rasul pasal 10 ketika Petrus masih menjaga tradisi Yahudi. Begitu Petrus dinampakkan oleh Tuhan. Ngarang bebas dia.
Saya jawab Di mana buka di Kisah Yesus Para Rasul pasal mengajarkan 10. kitab para rasul? Orangnya belum lahir. Bukan orang yang belum lahir lagi, maksudnya kitabnya belum tertulis. Belum Yesus tertulis. mengajar. Berarti dengar. Yesus makanya. kenal kitab para rasul atau tidak? Gimana? Apakah Yesus mengenal kitab kisah para rasul? Kalau kenal yang dimaksud adalah membaca teksnya itu tidak, tetapi apa yang diajarkan, apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul itu sama dengan apa yang ditahu dan diajarkan oleh Yesus. Dari Maka mana Anda tahu? Dari secara mana Anda tidak tahu? langsung Yesus. Lagi itu kan jelas catatan sejarah yang bisa diklarifikasi. Ini yang menulis kisah para rasul siapa? Itu masih ada diskusi panjang. Beberapa teolog mengatakan itu dari Lukas, beberapa mengatakan itu dari Paulus. Sekarang tunjukkan di mana Lukas pernah bertemu dengan Yesus. Kalau dalam catatan di dalam Alkitab tidak dicatat, tetapi catatan bapak-bapak gereja seperti bapak-bapak gereja. Oh iya, yang masih ada berkasnya di Vatikan itu menulis 70 orang yang diutus. Salah satunya adalah Lukas. Oke. Di mana Anda bisa menjelaskan ke saya Yesus pernah bertemu duduk satu pengajaran dengan Lukas? Tunjukkan satu aja. Oke, saya kasih di dalam Matius pasal 5 ketika Yesus mengajar banyak orang, 5.000 orang dan punya murid-murid. Salah satunya, kalau di dalam catatan saya sudah bilang di dalam catatan Alkitab, saya tidak kata mau Lukas. Saya tidak mau dari surat kabar, Bung. Saya mau dari kitab saudara yang menuliskan bahwa dia saya sudah jawab Lukas di dalam bersama dengan Yesus. Ya, di dalam Alkitab nama Lukas dicatat bilang Lukas sedang duduk bersama dengan Yesus. Nggak ada. Tidak ada tulisan itu, ada. Kak. Ya memang. Lalu saya harus mempercayai buku itu. Loh, terus mau percaya apa lagi? Mereka lah saksi hidup. Dari mana Anda mengatakan Lukas saksi hidup? Catatan yang masih ditinggalkan bapak-bapak gereja. Catatannya siapa? Origenes masih ada. Siapa itu Origenes? Itu masih murid dari para rasul. Murid dari para rasul. Rasul siapa? Salah satu pengikut juga dari Paulus. Paulus sendiri tidak pernah bertemu Yesus. Oh, jangan kemana-mana, kan Bapak cuma nanya yang di atas. Iya. Kejarnya kemana-mana. Sekarang kalau saya balik bertanya, Bapak mau nggak? Silakan aja, tapi tuntaskan ini dulu. Al-Baqarah ayat pertama, murid siapa yang menghafal? Coba Bapak kasih tahu saya. Oke, pengikut Muhammad siapa yang pertama menghafal Al-Baqarah? Sabar. Nanti akan saya jawab itu. Nanti akan saya jawab. Saya akan jawab. Saya paham kalau itu. Sekarang kamu tunjukkan kepada saya data-data yang kamu sajikan tadi untuk kemudian menjawab pertanyaan. Kalau dia itu bertemu dengan Yesus. Oke. Nanti saya jawab itu. Om Zuma tolong jawab saya. Ayat 1 dari Al-Baqarah, murid siapa, pengikut siapa yang hafal? Silahkan. Simple kok. Said bin Sabit. Dia hidup bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup dengar. Beliau hidup bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi Rasulullah Muhammad sallallahu dengarkan saya. Anda bertanya, saya menjawab. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada khalayak banyak. Apa kata beliau? Ambillah Al-Qur'an dari 4 orang sahabatku, Abdullah bin Mas'ud, Salim Mu'az, dan juga adalah Ubay bin Ka'af. Rasulullah menyatakan itu. Lalu kemudian metode yang digunakan adalah Rasulullah mengeluarkan suara membacakan ayat suci Al-Quran, para sahabatnya menghafalkan dan para sahabatnya menuliskan. Rasulullah menyebut itu khusu min arba'ah, terimalah Al-Quran dari 4 orang, disebutkan malah namanya Ubay bin Ka'af dan seterusnya. Nah sekarang jadi Pak Zuma mau bilang yang hafal Al-Quran cuma 4 orang.
Bukan begitu. Ini pada proses awal. Al-Quran dengan jelas dikatakan, Faiza qara'na fattabi'u Qur'an. Apabila setelah kami selesai membacakan, maka ikutilah bacaan itu. Para sahabat semuanya mengikuti bacaan-bacaan yang Rasulullah Muhammad SAW sampaikan. Ketika Rasulullah mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka seluruh sahabatnya menghafalkan bacaan itu. Nah sekarang Lukas mengatakan, Theophilus yang mulia. Belum selesai, sabar. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita. Ini Lukas dapat karangan ini dari mana? Jawab. Oke, saya jawab itu sekalian, nanti tolong jawab punya saya juga. Saya tadi Om Zuma sudah bilang dari ini, jadi saya minta data yang tadi itu dari Al-Quran juga ya. Jangan ngarang juga. Saya jawab. Saya jawab Lukas itu dapatnya dari karena Lukas adalah murid dari Paulus, dan Lukas mendapat informasinya banyak juga dari Paulus, tetapi sebelumnya Lukas ini juga adalah pengikut langsung Yesus dari 70 murid yang diutus untuk memberitakan Injil. Nah sekarang itu jawaban saya. Nanti Om Zuma juga silakan jawab dari Al-Quran ya. Terima kasih. Iya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali kemudian menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Seluruh muridnya menghafalkan ayat itu. Dan ketika kemudian murid-muridnya ini telah kasih ayatnya Pak, boleh kasih biar saya buka di sini Al-Qurannya. Iqra bismi rabbikal saya baca-baca, saya tahu yang maksud saya yang si penghafal tadi Al-Baqarah 2. Maksudnya? Tadi kan dengarkan saya Al-Baqarah 2. Dengarkan saya. Saya pengen tahu orangnya di dalam Al-Quran. Dengarkan saya. Gitu kita deal-dealnya. Dengarkan saya. Dengar. Al-Quran itu terlontar dari satu sumber, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang mendengarkan Al-Quran yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah menghafalkan kemudian apa yang terlontar dari mulut Rasulullah. Oke? Makanya Al-Quran, datanya Bang, makanya Al-Quran itu kemudian satu suara, satu bacaan, satu hafalan. Sumbernya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika para sahabat menghafalkan, sumbernya cuma satu, yaitu baginda. Makanya antara hafalan sahabat satu dengan hafalan sahabat yang lain tidak pernah bertentangan. Oke? Dibakar oleh mana ayatnya ya ampun, nggak jawab-jawab. Udahlah saya tidur tidak aja lah. Tidak ada ayat itu di dalam Al-Quran. Karena itu adalah metode penyampaian Saya tidur aja lah. Ya itu yang saya jelaskan ini adalah metode penyampaian Al-Quran. Kabur. Takut dia ditanya, kenapa Theophilus yang mulia, apakah itu keluar dari mulut Yesus atau tidak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apakah itu keluar dari mulut Rasulullah atau tidak? Keluar. Theophilus yang mulia, apakah itu keluar dari mulut Yesus? Begini Bang, saya kembali kepada tadi yang dimana kita sepakat kalau Taurat itu dan isinya hanya untuk Bani Israel. Ya betul kan? Nah, sekarang saya kembalikan kepada Islam. Ya. Di dalam Islam sering mengutip nama-nama Nabi dari Taurat. Ya. Apakah ini juga bukan berarti Islam Taurat dipakai oleh Islam untuk melengkapi Qurannya? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memanggil Nabi Musa alaihi salam untuk kemudian dipilih pada masanya untuk membawa risalah dan untuk membawa firman Allah kepada Bani Israel. Ayatnya Anda bisa lihat di
di dalam surah Al-A'raf ayat 144. Qala ya Musa, berkatalah Allah kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku kepada umatmu. Di ayat selanjutnya dikatakan risalah yang dimaksud ini adalah hukum Taurat. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai'. Dan kami telah tuliskan untuk Musa pada lauh segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan kepada Bani Israel. Maka Allah berkata, bikuwah, dengan kekuatan kemudian kepada Nabi Musa alaihissalam, dengan pengajaran kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah berkata, teguhkanlah hatimu dan kemudian umatmu suruh untuk mereka berpegang teguh kepada hukum-hukumku yang datang kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Fahuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khudhu bihsaniha saurikum daral fasiqin. Jadi Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menyampaikan hukum Taurat kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wa isqala Musa liqaumihi, berkatalah Nabi Musa kepada kaumnya, ya qaumi limatu sunani, wahai kaumku, mengapa engkau menyakiti aku? Wa qad ta'lamuna, padahal engkau tahu, inni, sesungguhnya aku Rasulullah, adalah utusan Allah ilaikum, kepada kalian. Jadi Nabi Musa alaihissalam diajarkan di Al-Quran sebagai rasul untuk Bani Israel, diberikan hukum-hukum kepada Nabi Musa untuk kaumnya, bukan untuk umat Islam, bukan untuk orang Kristen, bukan, tapi hanya untuk kaumnya. Itu dalilnya jelas. Nah, sekarang aku bertanya lagi, jika memang Taurat itu menurut Bang Suma hanya untuk orang Israel, jika Taurat dan isinya hanya untuk orang Israel, kenapa Quran mengutip-ngutip isi dari Taurat untuk dimasukkan ke dalam Quran? Seharusnya ini tidak bisa. Siapa yang menyuruh isi Taurat itu dikutip ke dalam kitab Quran? Oke, baik. Saya jawab. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam mengatakan begini, walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil, dan sungguh aku Allah telah mengambil perjanjian kepada Bani Israel, dan aku telah mengangkat 12 pemimpin di antara mereka. Lalu aku berfirman kepada mereka, inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku Allah adalah bersama dengan kalian. Jadi kalau Anda berkata, kenapa ada di Al-Quran? Karena Tuhan yang datang kepada mereka adalah Tuhan yang sama yang mewahyukan Al-Quran. Oke. Berarti Tuhan yang menyatakan kalau Taurat itu hanya dikhususkan kepada bangsa Israel, apakah sudah melarang sumpahnya sehingga isi Quran itu dilimpahkan atau ditaruh lagi di Quran sebagai kitab suci umat Islam? Ini diberi ada pertentangan. Ada pertentangan di Taurat dinyatakan, Bang semua katakan kalau Taurat itu hanya dikhususkan kepada Bani Israel. Oke. Dan tidak dikhususkan kepada bangsa lain saja di luar Israel. Oke. Nah, tapi kenapa di dalam Quran ada kutipan-kutipan serta nama-nama nabi dari dalam Taurat? Nah, siapa yang mengizinkan itu? Tak mungkin Allah, sebab Allah kan sudah melarang kalau isi Taurat itu sudah dikhususkan untuk orang Israel, tidak dikhususkan kepada orang lain, kepada siapa saja. Lalu kenapa ada di dalam Quran? Nah, itu. Oke, baik. Antara pertanyaan saudara, kalimat pertama, kalimat tengah, dan kalimat akhir itu bertentangan. Kalau Anda di depan saya, pada saat saya melakukan penyelidikan, saya sudah borgol. Pertanyaan Anda itu menjebak diri Anda sendiri. Jadi begini, Bung. Coba. Tuhan datang kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala datang kepada Bani Israel dengan seabrek aturan-aturan yang harus diteguhkan kepada Bani Israel.
Lalu kemudian Tuhan yang sama datang memberitakan hukum-hukum itu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa hukumnya ketika datang kepada Bani Israel dilanggar oleh Bani Israel. Bukan berarti hukum yang datang kepada Bani Israel diambil oleh Allah lalu kemudian ditugaskan lagi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menjalankan hukum Taurat. Tidak. Allah hanya memberitakan bahwa Bani Israel itu adalah bangsa tegar tengkuk. Fabimah naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tidak dikatakan bahwa aku mengajarkan kepada mereka sabat itu aku ambil, aku limpahkan kembali kepada umatmu wahai Nabi Muhammad. Tidak, Allah hanya memberitakan bahwa dulu aku pernah mengutus seorang nabi bernama Musa kepada Bani Israel, tetapi mereka kemudian mengingkari perjanjian-perjanjianku dengan mereka, maka aku melaknat mereka. Begini, itu yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran diceritakan tentang Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ishak. Bukan berarti hukum yang datang kepada mereka itu diambil dan diberikan kepada baginda. Tidak. Tapi Taurat itu kan isinya juga termasuk nama-nama nabi tersebut, dan salah satu hukumnya hukum karena puasa diceritakan dan sebagainya. Iya, seharusnya tidak bisa karena Allah kan sudah melarang kalau segala yang ada di dalam kitab Taurat, baik hukum-hukumnya, baik nama nabinya, baik isinya. Oh, baik kamu ngarang bebas itu. Kamu ditertawakan orang di bawah. Tadi kamu ngarang bebas itu. Kamu ngarang bebas. Yang dikatakan di dalam kitabnya Bani Israel. Dengarkan. Ini bukan gereja. Di sini nggak bisa bohong orang. Kita nggak bisa nipu kalau di sini. Kalau di gereja boleh kamu pakai itu. Dengarkan saya. Dengarkan. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Hukum-hukumnya coy, bukan nama-namanya. Mana dalil? Mazmur 147. Oke, tentang hukum. Terus lalu kenapa hukum-hukum ini ada di dalam Quran? Seharusnya tidak ada. Karena orang Israel hukum saja. itu diceritakan untuk Bani Israel. Iya, lalu kenapa ada di dalam Quran? Seharusnya tidak bisa. Puasa, baik itu kurban. Puasa, dengarkan itu, saya. Dengarkan. Baik, dengarkan. apalagi haram. Itu seharusnya tidak ada di Islam dan agama lain. Karena dikhususkan hanya untuk orang Israel. Mulai kelihatan ini. Mulai kan teman-teman lihat kan taraf pengetahuannya, coba lihat. Jadi begini, Bung. Syariat yang datang di Islam itu berbeda dengan syariat yang ada di hukum Taurat. Puasanya orang Yahudi, saumnya mereka dengan saum kami itu berbeda. Salatnya mereka dengan salatnya kami berbeda. Meskipun pada tatarannya sama-sama ibadah, tetapi hukum, kaidah, rukun dan syaratnya berbeda. Kenapa ada kemiripan? Karena bersumber dari sumber yang satu. Tuhan kami satu, Tuhan kami sama, Tuhan yang kami sembah sama. Mereka punya syariat, kami juga punya syariat. Mereka punya hukum baru, kami juga punya hukum baru. Yang kasihan ini Kristen, penumpang gelap. Kalau memang Quran adalah hukum baru dari Taurat, kenapa Injil tidak bisa membuat kalian bukan Bani Ishak. Hukum Taurat hanya untuk Bani Yakub. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Lalu kenapa ada hukum baru di Quran? Hukum baru untuk Al-Quran. Bukan hukumnya Nabi Musa lagi yang dipakai di Al-Quran. Itu adalah hukum baru. Sedangkan Kristen ngemis-ngemis hukumnya Taurat. Kami juga hukum baru. Injil itu hukum baru, pelengkap. Ya sudah. Kalau begitu, kenapa Anda menempelkan kitabnya Yahudi di kitab saudara? Loh, kenapa tidak bisa? Karena di dalam nubuat di Yesus Kristus ada di dalam Taurat. Tadi kan sudah sepakat kita. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Bahkan Anda tadi sudah mengiyakan bahwa ketika ada Bani Israel, ahli Taurat, orang Farisi yang mengambil hukum Bani Israel menjualnya ke Roma dan Yunani, itu melanggar. Betul, kami memperbarui. Yesus memperbarui
Yesus Betul katanya. Betul katanya. Berarti hukum yang datang kepada Bani Israel ya untuk Bani Israel toh. Ya, kalau ada yang non Israel mengambilnya berarti dia adalah pencuri. Kami berbeda, memang kami memakai. Tetapi kami mengimani Injil. Hukum baru, seperti Quran juga hukum baru. Oke, baik. Sekarang terakhir dari saya. Ya. Sabar Bang. Sabar. Terakhir dari saya. Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan, engkau mentobatkan orang masuk menjadi pengikutmu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Saya ingin tahu dari mulut Anda, siapa ahli Taurat, siapa orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, nyeberang lautan, menjelajahi daratan, mendirikan sekte di luar daripada sekte Yahudi? Jawab. Siapa yang tidak dibilangkan seperti itu? Saya ulang pertanyaan pernyataan saya dulu. Tidak sehat seorang Kristen selama dia masih Kristen, dia tidak akan pernah bisa menggunakan akalnya. Saya tanya kepada saudara. Oke. Saya mau lihat. Di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu. Lalu setelah menjadi pengikut agamamu, dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, siapa orang Yahudi, ahli Taurat, siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menjadikan orang luar Yahudi menjadi pengikutnya, selain dari Paulus? Jawab. Oke, saya jawab. Begini, Yahudi itu, di dalam Yahudi ada banyak sekte. Ada sekte Farisi, Saduki, dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka keluar dengan membawa ajaran keesaannya yang salah semuanya itu, maka timbullah ajaran-ajaran baru yang menantang ajaran Yesus, yaitu contoh Arianisme dan lain sebagainya. Itu merupakan sekte-sekte Yahudi yang selalu menekankan keesaan Allah tapi menolak Yesus sebagai Tuhan. Itu yang Yesus maksudkan. Tengoklah ya kan, kamu gak bawa akal saudaraku ya kan? Udah aku bilang kan. Sekarang saya tanya saudara, dalilnya sudah sangat jelas. Celakalah engkau wahai orang Farisi, wahai engkau ahli Taurat, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Engkau mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikut agamamu dan menjadikan mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, siapa orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi yang keluar meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan sebuah agama di luar Yahudi? Siapa orangnya dan apa nama agamanya? Jawab. Memang tidak ditulis siapa orangnya, tapi kita bisa lihat dari ajarannya. Seperti agama apa yang didirikan Arianisme. Orang Farisi di luar agama Yahudi? Jawab. Contohnya Arianisme, sama mereka dengan ajaran Yahudi. Saya ulang lagi. Allah, tapi menolak ketuhanan Yesus. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Siapa orang Farisi yang keluar meninggalkan Yerusalem mendirikan sebuah agama di luar agama Yahudi? Jawab. Kan tidak ditulis, tapi kita bisa lihat dari agama yang lahir di saat itu. Jangan di saat itu. Yang disebut pengikutnya sebagai Kristen itu siapa? Paulus. Kristen itu pengikut Yesus. Saya ulang, yang di Antioquia pengikutnya disebut Kristen siapa? Paulus. Ya, pengikut Yesus. Saya ulang lagi.
Yang di Antioquia, yang pernah ke Antioquia sebagai orang Farisi, pengikutnya disebut Kristen itu siapa? Paulus. Yesus tidak menunjukkan kalimatnya kepada Paulus, karena Paulus kan mengeluarkan Yesus. Makanya Yang Yesus pertanyaannya, maksudkan, siapa orang ya, Farisi yang ada di kan sudah aku Antioquia jawab. pengikutnya disebut Kristen? Jawab. Paulus. Memangnya kenapa dengan Kristen? Bagus. Memang kalau Paulus Bagus. tidak bermaksud begitu. Terima dengan kasih. kata-kata ini. Karena kata-kata ini ditujukan kepada orang Yahudi yang Anda salah. keluar daerah. Anda salah. Keluar daerah. Anda untuk salah. melawan ketuhanan Yesus. Anda salah. Seperti contoh Siapa Arianisme orang dan banyak Yahudi lagi. yang menjelajahi daratan? Kata siapa itu? Yesus toh? Yesus. Siapa orang Yahudi yang menyeberangi lautan? Tapi tidak ditujukan kepada Paulus. Lalu Karena siapa? Paulus tidak dijelaskan di sini. Kan pengajaran yang beda. Pengajaran Yesus mengatakan bahwa celakalah orang Yahudi yang mengajarkan. Kalau tidak seperti nubuatan ajaran Yesus ini tidak terbukti, berarti Yesus berangan-angan. Buktinya banyak ajaran-ajaran yang menolak ketuhanan Yesus. Salah satu Arianisme dan masih banyak lagi saat ini. Sekarang begini. Apakah Yesus mengajarkan Kristen? Yesus tidak mengajarkan Kristen, tetapi tidak mengajarkan Kristen. Lalu siapa orang Yahudi yang mengajarkan Kristen? Paulus memang. Paulus. Dan rasul-rasul. Thank you. Oke, udah. Terima kasih ya, Saudara Refail. Sudah terjawab. Saya simpulkan. 1 menit. Ketika kemudian Yesus mengatakan dalam Matius 23, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Filipi 3 nomor 6 sampai nomor 7, Paulus mengaku dirinya sebagai orang ahli Taurat. Kemudian Yesus mengatakan celakalah engkau wahai orang Farisi. Kisah Para Rasul 23 nomor 6 Paulus, dan juga Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku dengan valid dia adalah orang Farisi. Ketika kemudian dikatakan celakalah engkau wahai orang munafik, 1 Korintus 9 20 sampai 21, jelas sekali di situ Paulus mengaku orang Yahudi kepada orang Yahudi, mengaku sebagai orang Romawi kepada orang Romawi, mengaku taat kepada Taurat kepada orang yang taat kepada Taurat, meskipun dia sendiri tidak taat kepada Taurat, demi untuk mendapatkan pengikut yang banyak. Tapi Kemudian ajarannya sesuai dengan Yesus. Sabar. Itu cuntinya. Kemudian dikatakan bahwa celakalah engkau orang yang menyeberangi lautan. Di Kisah Para Rasul 27, Paulus itu menyeberangi lautan bahkan sampai ke Roma. Lalu kemudian celakalah engkau yang menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 19, Paulus itu menjelajahi daratan bahkan sampai ke Arab. Lalu kemudian engkau mentobatkan orang di luar Yahudi. Damaris dan Dionysius itu adalah manusia pertama yang ditobatkan oleh Paulus. Kisah Para Rasul 17. Jadi jelas orang yang menggenapi nubuatan yang diterangkan Yesus dalam Matius 23 nomor 15 tidak lain dan tidak bukan adalah Paulus. Tapi ajarannya agama yang didirikan adalah agama Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5, inilah Paulus, tokoh dari agama Kristen. Dah selesai. Tamat ya. Paulus menuhankan Yesus. Udah selesai ya. Digenapi dengan ayat Udah selesai. Oke. Oke, udah kawan, udah. Ada lagi yang lain? Oke, nanti. Ya. Harapan. Apa lagi? Ini Juma. Kata Bang Juma tadi, Nabi Musa adalah sah Nabi Tuhan ya, utusan Tuhan. Gimana? Nabi Musa, kata Bang Juma tadi bahwa Musa adalah Nabi Tuhan, dan Bang Juma mempercayai itu. Siap. Di dalam kitab Musa, bahwa Tuhan Musa menciptakan dunia ini adalah 6 hari. Iya. Kita merujuk ke Al-Quran. Siap. Tuhan Muhammad mengatakan di sana bahwa dunia diciptakan 6 masa. Ini suatu sangat yang jauh berbeda. Coba jelaskan. Oke, coba tunjukkan di dalam kitabnya Nabi Musa menerangkan 6 hari. Dalam Kejadian baca mulai kejadian 1. Oke. Apa yang diterangkan di sana? Di sana diterangkan mulai hari pertama sehingga hari ke-6 dia menciptakan langit dan bumi. Oke, baik saudara. Baik. Tolong jelaskan. Oke. Ketika kemudian diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi
Apa yang Anda pahami dengan terjemahan kata hari? Hari adalah satu hari. Satu hari berapa jam? 24. 24 jam. Pada hari pertama apakah sudah ada 24 jam di situ? Di sini memang tidak dijelaskan, tetapi satu hari sepengetahuan kita kan satu hari 24 jam. Berarti sudah ada matahari dong ya? Di sini sudah. Di mana mataharinya di hari pertama? Di hari pertama tidak ada memang, tetapi Nah, terus kenapa ada 24 jam? Tetapi gini, ini kan diterangkan di dalam satu hari. Nah, Satu hari bagi Tuhan berapa tahun? Loh. Ini Pak Juma, ini mengandung hari. Iya, saya tanya, yang menciptakan siapa? Apa? Yang bekerja pada saat itu siapa? Allah. Allah. Ya, berapa hari? Satu hari bagi Tuhan, berapa tahun bagi dunia? Loh, emang berapa hari? 1000 tahun. Enggak baca Bible ya, Pak. Enggak baca Bible ya. Jelaskan. Ya, gimana? Bingung dia. Buka datamu. Jelaskan. 2 Petrus 3 nomor 8, buka datamu. Menurut Al-Quran, buka data di Bible kawan. 2 Petrus 3 nomor 8. Buka. Iya, saya tanya Anda. Saya tanya kepada saudara, ya, kalau di dalam perhitungan Tuhan satu hari itu berapa tahun? Katakan 1000 tahun. Kok katakan 1000 tahun? Gimana sih? Jadi belum ada. Yang serius. Loh. Yang jelas ini ketika Tuhan menciptakan dunia menurut kita kejadian 6 hari masanya. 6 hari lamanya. Sekarang jelaskan bagaimana menurut Al-Quran, karena suatu hal yang jauh yang berbeda. Tunggu dulu Bang, tunggu dulu. Kita simpulkan dulu supaya kita bisa menerangkan dengan baik apa yang saudara pertanyakan. Ingat pengakuan Anda tadi, satu hari itu 24 jam. Masih ingat itu? Ya. Oke, baik. Saya mulai menjawab. Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah Al-Hajj ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'da wa inna yawma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Oke, Allah menerangkan sesungguhnya sehari di sisi Allah adalah 1000 tahun menurut hitungan manusia. Nah, ketika kemudian diterangkan di dalam kitab saudara 2 Petrus 3 nomor 8, sehari bagi Tuhan adalah 1000 tahun bagi manusia, berarti Anda keliru ketika mengatakan bahwa hari pertama itu adalah 24 jam. Maka betullah apa yang diterangkan Al-Quran, Allah menciptakan alam semesta ini 6 masa, bukan 6 hari. Itu berapa abad? 6 masa itu berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, berapa abad? Tadi kan sudah dikatakan kepada saudara, satu hari bagi Allah itu setahun bagi manusia. Jadi kalau Anda maknai itu adalah hari, berarti hari menurut hitungan Tuhan. Berarti kalau 6 hari berarti 6.000 tahun. Dari mana kamu itu abad? Loh, dari mana kamu itu? Sekarang jelaskan satu abad itu, satu masa itu berapa hari atau berapa abad? Saudaraku, Anda sudah kalah kan tadi dengan mengatakan hari? Coba betul jelaskan tidak? dulu. Coba dulu buka apanya kitabnya, Quran itu. Satu masa itu berapa hari, berapa bulan? Tunggu. Anda akui dulu bahwasanya Anda keliru dengan mengatakan bahwasanya satu hari penciptaan adalah 24 jam. Betul? Ya. Salah? Betul. Salah enggak Anda? 24 jam. Salah tidak Anda itu? Ini hari ya, hari. Iya. Salah Ya. tidak Anda? Tidak salah.
Berarti Allah menciptakan 24 jam. Oke. Tunggu. Berarti hari pertama Allah menciptakan 24 jam saja. Iya, ini kan hari. Iya, berarti Allah menciptakan hanya 24 jam. Benar ya? Hari Masehi ini kan 6 hari. Dah. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi kita bahwa hari Sabat adalah Allahu Akbar, Masya Allah. Sekarang saya ulang pertanyaannya. Apakah menurut saudara di kitab Kejadian 1 itu hari pertama itu 24 jam? Iya. Apa yang menjadi ukuran 24 jam? Loh, satu hari kan 24 jam. Apakah sudah ada matahari pada hari pertama? Belum. Kalau belum ada matahari, belum ada perputaran matahari, bulan ke matahari, berarti belum ada hitungan jam. Dari mana Anda tahu 24 jam? Dari mana Anda tahu satu hari 24 jam sementara matahari belum ada, bumi belum berputar? Kamu penjelasannya hari. Dari hari ketujuh dari terang. Nah, artinya di sini jelaskan dulu bagaimana kata Al-Quran dengan tentang masa itu. Satu masa berapa hari? Dengarkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan dan bagaimana dia bekerja. Al-Quran menjelaskan begini, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanyai tentang apa dan bagaimana dia kerja. Tidak ditanya. Sehingga ketika dikatakan Allah kemudian menciptakan alam semesta dengan 6 masa, inna rabbakumullah ladzi khalaqas samawati wal ardi sittati ayyam, tidak berarti ayam di sini adalah hitungan manusia. Kenapa? Karena yang mencipta adalah Allah. Berarti masa yang dipakai adalah masa hitungan Allah. Sementara Anda tahu bahwa masa hitungan Allah adalah sehari sama dengan 1000 tahun. Tapi Anda mengatakan 24 jam. Saya jadi malu, Bang. Aduh, abangku ini. Gimana lagi? Satu masa ini jelaskan dulu biar dapat. Satu masa itu masa bagi Allah. Satu masa bagi Allah itu kemudian dengarkan. Kamu mencontoh dari mana itu satu hari 1000 tahun dalam Tuhan? Itu Al-Quranul Karim menjelaskan itu, Bung. Al-Hajj ayat 47. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu masa itu berapa? Buka dulu di Al-Quran. Ini ada dalam Al-Quran. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah 1000 tahun menurut hitungan manusia. Anda tadi mengatakan sehari itu 24 jam. Malu aku, Bang. Buka datamu, ayo. Tunjukkan. Silakan Anda buka di surah Al-Hajj ayat 47. Bukan datamu. Yang Quran itu, ayo. Buka. Nah itu udah ditunjukin apa kau ini? Kan udah ditunjukin itu. Al-Hajj ayat 47. Apa di sana diterangkan, ditulis? Aduh, bener koplak. Kan tadi udah dibilang ya, rasa kupingnya peka kali ini. Begini, Bang. Rasa peka sih harapan nih. Begini, Bang. Apakah satu hari sama dengan satu masa sama dengan 1000 hari di mata manusia menurut Islam? Apakah satu masa sama dengan satu hari sama dengan 1000 hari di mata manusia menurut Islam? Bagaimana? Al-Quran menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa di situ ada kata ayam. Oke? Kata ayam itu masa. Oke? Ya, Mas. Paham? Satu masa berapa hari? Satu masa berapa hari? Hari itu ada setelah dengarkan.
hari itu ada pada diri Allah, dihitung satu hari, satu masa, itu sama seperti 1000 tahun. Bukan 1000 hari. 1000 tahun. 1000 tahun. Jadi satu masa 1000 tahun. Dengarkan Bung. Satu masa 1000 tahun. Dengarkan saya. Masa penciptaan 4 tahun. Kan gak jelas masa kan? Coba jelaskan dulu. Dengarkan saya. Coba susah Anda tidak akan menggunakan akal, tidak sampai ke akal. Gini. Aduh. Kok tertawa? Dengarkan saya. 2 Petrus 3 nomor 8. Oke, dengarkan baik-baik, dengarkan baik. Di hadapan Tuhan satu hari. Kalau itu jelas saya tahu. Oke, enggak, saya mau kembalikan ke Anda. Dengarkan dulu, Bung. Waktu Anda masih ada. Silakan. Di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dari Al-Quran, penjelasannya harus dari Al-Quran. Saya hanya ingin mengembalikan ke Anda satu hari. 2 Petrus 3:8. Satu hari bagi Tuhan sama seperti 1000 tahun bagi manusia. Sekarang ketika Anda menarasikan satu hari di kitab Kejadian, itu satu hari bagi manusia atau satu hari bagi Tuhan? Jawab. Sinar Harapan itu saya mute, buka mute-nya, jawab. Sinar Harapan. Iya. Satu hari, dengar, hari pertama yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, itu hitungan Tuhan atau hitungan Anda? Hari ini di sini dikatakan karena hari ini ngomong gagap, tiba-tiba gagap, tiba-tiba dia gagap. Ya, kami salah dalam hal itu. Kami salah dalam hal itu. Ada yang sudah mengaku salah, alhamdulillah. Ya, kami tunjukkan. Coba tunjukkan dalil yang mengatakan satu masa itu adalah 1000 tahun dalam Quran. Satu masa. Ya. Baik ya. Masa 6000 tahun. Oke, sabar, saya akan masuk ke sini. Ini saudara Sinar belum sampai akalnya dia, akalnya belum make, belum masuk. Sekarang buka Al-Quranmu. Mana penjelasan Temannya sudah sampai, udah dijelasin dari tadi loh. Temannya sudah sampai, dia udah belum nyampe. Lambat kali. Bagi Tuhan Lalat kali pikir kau. Udah dijelasin Sinar, ya Allah. 1000 tahun satu hari bagi Allah. Satu hari nih buat kita nih. 1000 tahun nih buat kita. Satu hari buat Allah. Udah dijelaskan tadi dalam Al-Quran. Berapa hari, berapa tahun? Contohnya. Tuhan udah dijawab. Dalam ganti aja lah bang. Aku peninggal. Udah ganti aja, ganti. Dah, si Rafael. Tergantung yang ngadepin lah host. Kalau masih mau ya biarin ya. Biar dia mau belajar pinter dia. Habis dari tadi Bang Juma udah bolak-balik ngulangin ayat Al-Qur'annya. Si tanya lagi mana. Oke, sekarang jelaskan. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, Coba jelaskan gimana Bang? Satu masa sama dengan 1000 hari. Oke, ini oke. Baik. Kalau kita berbicara mengenai keadaan, berbicara mengenai situasi, berbicara mengenai masa yang ada pada pencipta langit dan bumi, ya itu betul. 1000 tahun bagi manusia. Dalilnya dari mana? Kan tadi itu saya sudah menjelaskan. Iya, satu hari, bukan satu masa. Kan beda. Bung. La haula wala quwata illa billah. Yaum. Ya. Yaum itu apa artinya? Dinda Alif. Apa artinya? Yauman itu artinya. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfa sinat. Ya. Ya. Apa itu? Yang perlu dipahami oleh kawan Kristen dalam bahasa Arab itu kata yaum
Yaum itu artinya ada satu hari, ada artinya masa, ada artinya periode dan seterusnya. Itu arti dari kata yaum. Nah, sekarang ketika menggunakan kata hari, menerjemahkan menggunakan kata hari, maka perbandingan satu hari di hadapan Allah sama aja 1000 tahun di hadapan manusia. Dijelaskan di surah Al-Hajj ayat 47. Aduh, semoga aku gak noise ya. Jadi di Quran itu ditulis satu hari sama dengan 1000 tahun atau satu masa dalam 1000 hari. Makanya satu masa dalam terjemahan yang tepat ketika contoh Allah menciptakan semesta ini pisitati ayam dengan 6, di situ menggunakan akar kata dari kata yaum, jamaknya ayamun, 6 masa, karena menggunakan satu periode waktu. Berapa lama waktunya itu Tuhan yang tahu. Nah, ketika tentang menjelaskan berapa satu hari, satu masa di hadapan Tuhan, itu gambarnya 1000 tahun di hadapan manusia. Masa dari tadi udah Bang Juma menjelaskan dengan jelas, sejelas-jelasnya. Saya aja paham. Anggaplah begitu. Berarti pemahamannya 1000 hari sama dengan satu hari, pemahamannya berbeda dengan Taurat. 1000 tahun. 1000 tahun. Ya, 1000 tahun sama dengan satu hari. Dalam ajaran Musa kan satu hari sama dengan 1000 tahun. Lalu di dalam Quran ternyata satu masa dalam 1000 tahun. Jadi yang betul yang mana? Yang dipakai apakah yaum itu hari atau yaum itu berarti masa? Hari itu masa, Bung. Periode. Jadi satu hari. Satu masa itu sama dengan masa itu periode, hari itu periode. Masa, 6 masa yang dijelaskan oleh Allah itu adalah masa pada penciptaan yang ada pada diri Allah, yang ada pada sisi Allah. Jadi satu masa bukan pada tahun. diri kita. Kalau kita merujuk kata masa itu terkait dengan apa yang Allah terangkan di dalam Al-Hajj, berarti satu masa sama dengan 1000 tahun bagi ukuran manusia. Berarti itu berbeda dengan pemahaman dari Taurat. Di mana di Taurat dikatakan berbeda? Nah, itu satu hari sama dengan 1000. Lah, justru ini yang ditertawakan dari tadi. Kejadian 1, dengarkan. Kejadian 1, Anda Yang saya pertanyakan, ternyata di dalam Taurat satu hari sama dengan 1000 tahun. Di mana itu tertulis? Lah itu tadi di Markus itu yang bilang. Itu bukan Taurat itu. Aduh, parah kan sama saja. Masa 3 Petrus itu Taurat gimana sih kau ini? Kami percaya karena itu rasul. Pusing deh. Kalian juga percaya karena perkataan. Nggak bisa kamu pakai jurus Paulus di sini, Bang. Tidak, kami percaya karena itu rasul kami. Kalian juga masa kita Petrus itu Taurat ini kamu belajar gimana? Kenapa kamu menipu kami dengan mengatakan itu Taurat? Lah sama kan Taurat dan Injil. Taurat itu penggenapannya dalam Injil. Taurat itu firman Allah. Kitab Anda itu karangan, dongeng. Salah, bro. Sejak kapan Taurat itu firmannya Allah SPT? Loh, Taurat kamu pikir Tuhan, dengar. Kamu pikir Tuhannya Nabi Musa itu tidak maha suci, tidak maha tinggi? Maha tinggi. Ya udah, kalau begitu berarti Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenyataannya bukan kenyataan. Kalau memang dia adalah maha tinggi yang sejati, yang betul-betul Allah Israel, kan beda. Yang kamu maksud maha tinggi apa? Yang kamu maksud maha tinggi apa? Semua bisa klaim begitu. Iya, sekarang saya tanya, Tuhannya Nabi Musa maha tinggi, Tuhannya umat Islam maha tinggi, oke. Tuhannya Kristen Yesus juga maha tinggi. Apa salahnya?
Yesus mati gini. Sekarang saya tanya, mana yang asli? Yang di bawah tertawa, yang di bawah tertawa. Yang di bawah. Yang asli, yang mati Iya, mana? iya betul. Yesusnya mati Begini. tinggi karena disalib kan tinggi disalib. Taurat saja Allah SWT tidak tahu. Aduh. Apa Kau Allah tahu isi itu tahu? Yesus? Apa itu Kau Taurat? tahu? Tunggu sabar, sabar. Kau katakan Yesus itu maha tinggi, padahal Yesus itu setara dengan kotoran sapi. La haula wala quwata illa Coba billah. dibuktikan kalau Baik, Allah SWT saya itu buktikan. yang menurunkan Tunggu. Kau mengatakan Yesus itu maha tinggi, sedangkan saya mengatakan berdasarkan konsep Kristen, Yesus itu setara dengan tai sapi. Mari kita buktikan. Yesus itu penebus dosa atau bukan? penebus dosa. Oke, di dalam Keluaran 29 nomor 14, tai sapi juga penebus dosa. Setara enggak? Mana dalilnya? Jangan kita kuat-kuat. Keluaran 29:14 baca bro. Berapa? Kasihan. Maha Keluaran tinggi. 29:14 baca. Siapa yang kau mau tipu di sini? Siapa yang kau mau tipu? Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya Ya, dan taiknya baca haruslah kau bakar ayat habis dengan sebelumnya. api di luar Baca perkemahan. ayat sebelumnya Itulah agar korban mengerti. penghapus dosa. Baca ayat Yesus mati sebelumnya. di atas tiang salib sebagai korban apa? Baca ayat sebelumnya. Penghapus dosa. Keluaran berapa? Aduh, Tuhanmu setara Keluaran dengan tai sapi, kau bilang maha tinggi, Bu. Keluaran berapa itu? Kan bisa buktikan tentang itu, tetapi apa kalian bisa buktikan? Tadi udah saya sebutin kupingmu butek atau gimana sih? Saya 3 kali loh udah nyebutin itu. Kan tidak bisa buktikan. Apa bisa buktikan? Kan tidak bisa. Sekarang kau buktikan dulu wujud Tuhannya Nabi Musa itu apa? Tidak bisa. Roh mana Tidak bisa. Sekarang kau buktikan wujud Tuhannya umat Islam itu apa? Tidak bisa. Tidak bisa. Apakah itu kau bisa Berarti Tuhan kami sama. Sekarang Tuhanmu Tidak itu bisa. wujudnya apa? Tuhanmu wujudnya apa? Manusia. Berbeda bro. Manusia. Tuhannya Nabi Musa itu ehad. Loh, kesatuan bukan tunggal yahid. Ya, kesatuan. Itu buktinya. Persekutuan gitu. Persekutuan. Pokoknya dia dia itu kesatuan. Dari Di mana? yang Di nama mana? Di kitabnya orang Yahudi dikatakan Tuhannya itu adalah kesatuan. Di mana? ehad itu kan bukan tunggal. Saya Yahid tanya yang tunggal. di mana tertulis di kitabnya orang Yahudi Tuhannya mereka adalah kesatuan. Ada. Mana? Kalau ada gimana? Saya berhenti menjadi apologet. Silakan. Oke. Saya cari dulu. Oke. Baru mau dicari, tapi kau udah berani. Ya. Sudah terhapus. Ya. Tulis lagi lah kitab baru. Di Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Nah, di dalam Hebrew itu diterjemahkan dari ehad, bukan yahid. Ehad berarti kesatuan dari yang jamak. Sedangkan yahid itu berarti tunggal. Nah, itu perbedaannya. Kalau Allah SWT kan itu tunggal, bukan ehad. Nah, itu bedanya. Kul huwallahu ahad. Jadi di mana kul huwallahu tunggal? Jadi Allah SWT juga kesatuan ya. Aduh, Ya. parah. Jadi Allah Di SWT mana? juga Di kesatuan mana dari jamak. kitabnya Yahudi dikatakan kesatuan di mana? Ya, ehad ini kan berarti kesatuan. Lah, dari yang kitabnya orang Yahudi menerangkan begini. Sabar. Maka sekarang ya Tuhan Allah, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa Engkaulah yang Engkau sendirilah Tuhan. Engkau sendiri, tidak ada yang lain. Ayub 98, yang sendiri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Mazmur 72, terpujilah Tuhan Allah yang melakukan pekerjaannya dengan ajaib seorang diri. Dari mana kau katakan kesatuan? Ini saya kasih contoh ayat yang menyatakan ehad dan yahid. Kejadian 2:24. Enggak. Keduanya Yang saya menjadi tanya satu. di mana Sehingga tertulis? ini ayatnya.
Di mana ayatnya saya mau tertulis kasih. bahwa Tuhan itu adalah Kejadian kesatuan? Nah, ini Kalau kamu mengambil Kejadian 2 ayat 24, berarti Tuhanmu itu kesatuannya seperti orang kawin. 2 orang ngumpul jadi satu, kayak orang kawin jadinya. lah, Kok memang mengikuti Kok kata yang memang? di belakang dan kata yang di mukanya. Kok memang begitu. Kalau ditujukan kepada 2 orang, memang itu diikat. Itu yang berarti kesatuan dari 2, dari jamak, bukan dipakai yahid dalam kata itu, tidak. Nah, di mana di kitabnya orang Yahudi, orang Islam disebut yahid? Tidak ada. Tidak ada. Ehad itu kesatuan. Itu satu. Salah, tidak. Berbeda itu, berbeda. Oke, sekarang kau tunjukkan Tuhannya Yahudi selain Yod-Heh-Vav siapa lagi? Ya, dialah Yahweh. Berarti cuma satu kan? Dan dia adalah roh. Tapi yang jamak. Makanya di Kejadian 1 di mana tertulis Tuhannya orang Yahudi adalah roh? Di mana? Itu Kejadian 1 ayat 2. Apa di situ? Saya buka lagi. Aduh, kasihan. Berarti Tuhannya Kristen itu dari banyak jadi satu gitu ya? Ya. Dari banyak jadi satu. Kayak orang kawin. Gimana itu? Penyembahan dewa-dewa, animisme. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apa maksudnya roh Allah di situ? Roh Allah sendiri tentu. Jadi jadi Tuhan kau katakan Tuhannya Yahudi melayang-layang gitu. Ya, ini roh Allah ketika penciptaan dia melayang-layang melihat ciptaan. Memangnya kenapa? Lalu apa yang jadi Tuhan kau ibaratkan, Tuhannya Yahudi kau ibaratkan seperti layang-layang. Ya, tanya saja kepada Yahudi. Memang seperti itu ketika dia menciptakan. Yahudi mana yang mengatakan bahwa Tuhannya melayang-layang di atas air? Lah, ini ayatnya. Baca saja ke kitab terjemahan Ibrani. Ibraninya mengatakan Ruah Elohim. Ya, Ruah Elohim. Nah, roh Allah. kalau dikatakan Ruah Elohim apa artinya? Ya, roh Elohim. Roh Elohim. Nah, kalau dikatakan Adam Elohim apa artinya? Adam Elohim. Allahnya Adam. Maksudnya di mana itu Allah? Allah Elohim. Loh, ada. Mana? Di kitab saudara ada. Mana? Di mana, Pak? Bacakan, Pak. Kalau ada gimana? Iya, nanti saya jelaskan. Sebab kalian kan suka mengenai ayat yang berbeda. Maka saya jelaskan kalau saya mampu. Oke. Kalau tidak kan saya tidak mau jelaskan. Oke. Kalau ada gimana? Silahkan jelaskan. Silahkan tampilkan. Oke. Kita tampilkan di dalam kitab saudara Timotius 6 nomor 11. Sorry ya, saya batuk. Silakan. Berapa? 1 Timotius 6. Ya. Ayat 11. Tetapi engkau hai manusia. Manusia apa? Tetapi engkau hai manusia Allah. Manusia Allah. Coba Anda masukkan ke dalam bahasa Ibrani manusia di situ apa? Bahasa Ibraninya. Adam. Ini kan bahasa Yunani. Ya, oke. Hai manusia Elohim. Oke? Hai roh Elohim. Roh ini menurutmu adalah Elohim, betul? Ya. Berarti manusia di sini adalah manusia Allah. Ya. Allahu Akbar. Begini, manusia Allah berarti manusia adalah dengan roh Elohim. Roh Elohim yang dimaksud di dalam kejadian itu, Elohim itu bukan nama pribadi, itu gelar. Jadi ketika disebut roh Elohim, itu ditujukan kepada roh Yahweh sebagai nama pribadi. Oke. Dan berarti roh ini yang Elohim.
roh ini ya Yahweh. Nah, roh ini yang Elohim. Roh ini adalah Yahweh. Jadi roh Elohim, roh Yahweh. Oke. Kalau ini manusia Elohim apa ini? Kalau manusia Elohim apa maksudnya? Nah, mereka inilah yang Tuhan palsu. Kalau itu gelar itu Tuhan manusia. Ada pula Tuhan palsu. Ini kitab saudara. Ini kitab saudara yang menerangkan. Tetapi engkau hai manusia Elohim atau Adam Elohim. Manusia Allah. Ya betul. Manusia Allah. Berarti manusia inilah yang Allah. Betul? Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, kenapa Anda mengatakan ini adalah Tuhan palsu? Ya, karena dia manusia Allah. Elohim manusia. Iya. Elohim nah, terus kenapa tadi roh Anda jadikan sebagai roh Tuhan? Elohim, roh Elohim itu ditujukan kepada roh Yahweh. Nah, ini juga manusia ini ditujukan kepada Yahweh juga. Ya. Elohim dalam manusia ini dalam 1 Timotius 6 itu menunjukkan kepada ilah-ilah manusia. Lah kok ilah-ilah? Kan gelar. Oke, saya maklumi cara Paulus Anda. Sekarang kita masuk ke dalam kitab Ayub. Itu cara penyesatan merek Paulus memang gitu. Sekarang kita masuk ke dalam Ayub 27 nomor 3. Oke? Sekarang kita masuk ke dalam. Saya mau terangkan dulu kalau Elohim itu gelar, bukan nama. Oke, Elohim gelar. Berarti yang Tuhan adalah roh. Paulus siapa bang? Roh, betul. Roh, betul sekali. Tuhanmu. Ya, berarti yang Tuhan itu adalah roh. Itu gelar. Betul? Roh, betul. Nah, sekarang roh itu bisa dicipta atau tidak? Roh apa dulu? Kalau roh Allah tidak. Kok roh apa dulu? Kok roh apa dulu? Karena ada banyak roh di dunia ini. Nah, sekarang kalau iblis hakikatnya apa? Ada roh iblis. Oke, kalau iblis itu hakikatnya apa? Tukar. Roh jahat. Dengar. Kalau iblis itu hakikatnya apa? Roh jahat. Roh jahat. Iya, roh kan, hakikatnya roh kan? Roh jahat tapi bang. Iya, nggak usah lo tambah-tambahin jahat. Jahat itu kan gelar. Gimana sih lo? Roh jahat. Iya, gelar itu kan jahat itu kan gelar, betul? Betul. Iya, betul. Gelar. Iya, sabar. Jahat itu gelar. Hakikat daripada iblis adalah roh. Oke, hakikat Tuhanmu adalah roh. Sama dong kayak iblis. Beda. Berbeda dengan roh iblis. Roh Allah itu pencipta baik, ada roh jahat. Sekarang kita tinggalkan itu ya. Dengarkan. Baru kemudian saat Allah muncul di atas. Kan begitu. Sekarang gini. Roh iblis itu adalah makhluk ciptaan. Roh jahat. Roh jahat. Nah, hakikat daripada iblis adalah roh jahat. Ya. Hakikat Tuhannya Kristen adalah roh baik. Roh pencipta. Bagus. Roh baik. Oke. Sekarang Anda lihat di Ayub 27 nomor 3. Ya, terus. Lihat dulu, baca dulu. Baca. Ini Saudara Rifail baca. Ayub 27 nomor 3. Ingat tadi ya, Tuhan Anda yang melayang-layang katanya di atas air. Nah, sekarang Anda baca Ayub 27 nomor 3. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Nah, ini ruah Elohim ada di dalam lubangnya Ayub, betul. maksudnya Tuhan ada di dalam lubangnya Ayub, lubang hidungnya. Ya, roh Allah ada di dalam lubang hidungnya Ayub. Yang saya tanya, Tuhanmu ada di dalam lubang hidungnya Ayub. Ya, roh Elohim ada di dalam
Ruah Elohim dalam perspektif Tuhanmu atau apa? Roh Allah. Jangan lagi kau bilang roh Allah. Yang saya tanya, kan tadi Anda mengatakan ruah Elohim melayang-layang di atas air. Nah sekarang ruah Elohim ada di dalam lubang hidungnya Ayub. Ngapain Tuhanmu di situ? Ngapain? Itu kan kata ngupil, kiasan. Kan udah aku bilang kan, udah aku bilang, Kristen itu tidak mungkin berakal, mustahil manusia menjadi Kristen kalau akalnya berfungsi, mustahil. Begini, itu kiasan. Mustahil, 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 mustahil ada orang Kristen menggunakan akal. Mustahil. Kalau Yakub bilang begitu. Sekarang kau mengatakan Tuhanmu melayang-layang di atas permukaan air. Sekarang Tuhanmu ada di dalam lubang hidungnya Ayub. Ngapain? Ngupil. Hiasan. Oh, hiasan pula. Hiasan pula. Itu perumpamaan itu Kenapa kamu mengatakan itu hiasan? Kenapa kamu mengatakan itu hiasan? Kiasan, makanya saya menjelaskan. Iya, kenapa? Nah itu satu huruf aja sudah salah. Apalagi Tuhan. Sekarang saya tanya, kenapa kamu mengatakan bahwa itu adalah hiasan? Maksudnya Yahweh ada. Maksudnya Yahweh ada di dalam lubang hidung Ayub, menyatakan kalau dia mempunyai kekuatan yang dari Yahweh. Yahweh beserta dengan dia. Bagaimana kalau ternyata sesuai dengan pemahaman Yahudi? Orang Yahudi mengatakan ruah Elohim itu sama dengan udara, oksigen milik kepunyaan Elohim. Ruah itu juga diterjemahkan sebagai udara. Oke. Nah sekarang tepat mana? Dengar. Tepat mana udara Elohim melayang-layang di atas permukaan air? Udara Elohim keluar masuk dari lubang Yakub. Benar mana? Dengan Elohim Yahweh melayang-layang, Elohim Yahweh cengkerama di lubang hidung. Tepat mana? Anggaplah saya ikut Anda. Udara. Elohim. Tepuk tangan. Udara Elohim. Sedikit udara Anda menuju kepada waras. Iya. Udara Elohim ini tidak sama dengan udara biasa. Udara Elohim dialah sang pencipta. Dialah roh Allah. Jadi ketika dia ada di lubang hidung Ayub, artinya udara Elohim ini berbeda lagi udara Elohim dengan udara-udara lain. Rupanya ada udara lain rupanya. Ternyata ada udara lain di atas muka bumi ini selain udara Allah gitu. Ada udara yang biasa. Kalau disematkan kepada Elohim, itu berarti roh. Bisa juga dikatakan angin. Tapi kan dikatakan umatnya. Teman, bantu saya teman. Ada nggak yang bisa masuk ini? Hai, guru-guru saya, tolong. Silakan masuk. Didengar dulu bang. Dinda Moto. Ya bang. Ya masuk dulu, gantikan saya. Aku mau cari udara lain. Ayo kawan, semangat saudaraku Rafael. Anda harus belajar. Silakan. Dinda Moto masuk. Silakan Dek. Siap. Aku tambahin sedikit aja bang. Ya tadi Bang Zuma jelaskan itu udah tepat sekali. Kenapa? Karena ini kalau kita lihat dari kitab Yahudi, yang mana tangan saya? Ini dia. Kecil banget tulisannya. Mbak Hesti minta besarin sedikit, nanti Bang Zuma besarin lagi nggak apa-apa. Oke. Nah ini dari Sefaria. Ini arus utama Yahudi itu pakai inilah sekarang. Di Kejadian 1 berarti ada arus lain. Siapa bilang dia arus utama? Belum tentu. Siapa bilang arus utama? Kitabnya memang berbeda. Sabar apa? Tidak ada dipakai dalil itu. Sabar ya. Di sini katakan memang di situ dikatakan angin. Aku tahu itu. Di situ dikatakan angin Elohim. Betul tidak? Iya dong. Angin kan? Nah itu. Iya. Terus? Tapi angin yang bagaimana? Oke. Angin Elohim berarti angin di sini ada kata ruah ya.
Di sini ada kata ruah ya. Elohim. Ya, Ruah ruah ya. Elohim. Oke. Ruah Elohim, sang pencipta. Lihat dulu nih. Terus Yahudi bilang apa terhadap ruah ini? Ya. Yahudi mana? Dari Sefaria juga, nanti Yahudi yang mana? Oh, nanti dijelasin namanya Raf Yehuda. Ya, dijelasin nih. Wa amar Raf Yehuda, amar Raf Asra Devarim Nevaro Beyom Rison. Ada 10 hal. Ada 10 hal yang diciptakan pada hari pertama, Beyom Rison. Di situ wa Elohen, dan itu adalah Shamayim wa Eretz, langit dan bumi, Tohu wa Bohu, Or, cahaya, wa Chosek, dan kegelapan, Ruah, Umayim, dan air. Ruah. Tuhan kalian itu diciptakan berarti ruah. Apa ruah itu? Ruah itu. Maksudnya Allah menciptakan angin. Loh, Tuhan kalian ruah kan? Ruah kan tadi? Iya. Iya, berarti Tuhan kalian diciptain tuh. Menurut pemahaman Yahudi, di hari ke-8 situ, di hari itu diciptakan juga angin. Nah, seperti ruah di sini nih. Ini ruah nih. Iya, apa diciptakan angin juga. Ini ruah apa nih? Coba aja pertama. Ini ruah. Di hari itu Allah menciptakan berapa? 8 apa? Allah menciptakan berapa? 10. Berapa itu? 10. Penjelasannya. Nah, apakah di hari itu juga Allah menciptakan angin? Ngotot. Ada kata ruah tuh. Inggrisnya bang. Nah. Iya. Creation. Karena itu penjelasannya tidak seperti itu. Nah. Ayo. 10. Jadi di saat itu penjelasannya di situ kalau di saat itu diciptakan 10 ya. 10. Ruahnya. Ruah ada penjelasannya itu. Kejadian 1 nomor 2, ruah di situ angin, bukannya rohnya. Bukan roh Tuhan, bukan rohnya Tuhan, bukan melayang-layang. Angin Elohim itulah sang pencipta. Beda dengan angin-angin yang lain. Mana ada roh anginnya Elohim sang pencipta gimana? Itu bahasa Inggrisnya ada di bawah itu bang. Kalau ikut sebenarnya. Nah, itu. Ya coba nih, ada yang ini siapa yang mau baca Inggrisnya coba nih. Kalimat Elohim maka itu berarti roh. Ref Yehuda mengatakan dan Rab mengatakan 10 hal yang kami ciptakan pada hari yang pertama penciptaan dan mereka mengikuti surga dan neraka. Tohu en fobu. Kacauan. Ya terus. Termasuk terang dan gelap, terang dan gelap, angin dan air. Sepanjang hari dan sepanjang malam. Nah, oke. Terus di sini ada kata ruah nggak? Ada. Ada. Berarti ini Tuhan ciptakan pada hari pertama, ruah itu diciptakan. Jadi Allah menciptakan angin sehingga dia melayang-layang. Sehingga dia melayang-layang. Roh Tuhan kalian melayang-layang. Maka diciptakan angin. Kata ruah di sini apa? Angin. Katanya angin. Tadi kenapa bilang roh Allah di Kejadian 1 nomor 2? Memang roh itu diterjemahkan angin juga roh. Nah, ruah ya makanya jangan selalu berlindung di balik terjemahan yang salah. Roh itu berbentuk angin. Kejadian 1 nomor 2 apa? Kejadian 1 nomor 2 apa? Lucu lagi. Tuhannya berbentuk angin. Ini gimana sih bang? Kok jadi Tuhanmu berbentuk angin? Maksudnya gimana? Ruah itu diterjemahkan bisa dikatakan roh, bisa dikatakan angin. Tetapi jika disamakan kepada Elohim, maka itu berarti roh Allah. Elohim sang pencipta, angin sang pencipta. Emang setiap yang Elohim itu pasti Tuhan? Tidak, Elohim kan ya gelar. Ya udah. Sama dengan Allah, Ilah, God, sama. Allah bukan gelar, ngaco, udah nggak usah kesana. Ini dulu nih ruah dulu. Allah itu gelar bersyarat. Ruah dulu ini. Tuhan kalian diciptakan tuh hari pertama tuh rohnya tuh. Iya, itu kan kesimpulan, bukan isi ayatnya. Loh, kesimpulan ini siapa? Ini Rabi Yehuda loh. Ya, Rabi siapa itu nggak tahu. Yehuda. Itu bisa saja itu salah. Ada nggak antitesisnya? Kalau mau lihat betul baca di sepanjang hari dan sepanjang malam. Mau lagi ada di Pirkei ini. Pirkei Avot.
Banyak. Mau lagi kayak Rabbi Eliezer. Coba tunjukkan bukunya, buku apa itu? Saya mau lihat. Ntar saya nunjukin data, kamu nunjukin data ya. Sumber Google ternyata Saya itu. mau Waduh, tidak, bahaya saya itu. mau buktikan Kok kalau tidak sih? itu terjemahan yang benar. Saya mau buktikan kalau itu terjemahan yang benar. Saya mau lihat bukunya, buku apa itu, begitu. Ini buka Baca dari atas itu bang. Buka ini aja. Nggak boleh di setengah-setengah itu. Saya baca itu. Saya paham Inggris itu. Sini saya baca. Oke, ini baca. Oke. Baca lagi, baca, yuk. Tidak, saya mau tanya, saya mau buka Ayo. ke HP saya. Ayo. Saya mau buka di HP saya. Iya, Sefaria buka. Sefaria apa Ini itu? kabari www. Emoto. Ini kawan Kristen ini kayaknya kurang jalan-jalan ini. Kitab Yahudi, websitenya Yahudi yang resmi itu ada Sefaria, ada Chabad namanya. Itu resmi dari otoritas Yahudi yang menerjemahkan tentang Torah. Kamu sendiri masih nanya Sefaria itu apalah, sementara kitabnya sudah kau curi. Ini gimana ini? Ini gimana belajarnya ini kalian ini? Saya tahu itu Sefaria, tapi saya bagi itu bukan terjemahan yang sebenarnya. Itu karena mereka membenci kami sehingga mereka menerjemahkan seperti itu. Kami itu kitabnya diterjemahkan secara kosher kok. Membenci kami apa urusannya? Gimana sih? Makanya saya mau tanya, Sumber Sefaria dari konteksnya mana kapan? itu? Bang. Iya, Sumber Ya, ada sumbernya kayak itu. kamu yang selewengkan terjemahnya, kau bilang dia yang membenci kamu. Iya mestinya dia. Astagfirullahaladzim. Ini gimana sih kalian ini? Isi ayatnya tidak sesuai dengan apa yang mereka kesimpulkan. Itu tafsirannya berbeda. Mereka simpul. Kitab dia, dia mau terjemahin, orang punya dia. Kamu numpang aja masih ribut loh. Loh, siapa bilang? Belum tentu. Kalau zaman dulu mungkin Udah mereka numpang punya. nggak tahu diri loh. Tetapi zaman sekarang belum tentu. Karena itu juga kitab kami. Mana Torah itu untuk Kristianos itu di mana? Torah kami ada sama dengan Torah mereka. Iya, di mana? Kalau Torah itu untuk Kristianos itu di mana? Lah buktinya Yesus pakai Taurat sebelum dia menyebarkan Injil. Rasul-rasul juga menyebarkan Yesus Taurat. selama ngajar nggak pernah pakai Injil. Nggak pernah pakai Markus, Matius, Lukas, Yohanes ya. Iya. Ada. Bahkan ada yang menjelaskan pakai terjemahan dari ini. Septuaginta juga itu kan. Ini yang kalian belum tahu. Apa itu Injil? Iya betul. Mereka salah pemahaman itu bang. Tentang Injil bang. Apa itu Injil? Pasti nggak tahu. Taurat. Loh, kamu jelasin. Kamu mau jelasin apa gimana sih? Makanya jangan berbuat narasi yang menyatakan kami tidak tahu Injil. Dia kebingungan mengajak kita kebingungan loh. Bukan Bang Zuma. Gini. Coba gini ya, ada di Lukas 4:16 di situ bunyinya, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Yesus masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat, dia membaca Alkitab. Alkitab mana yang dia baca? Taurat itu. Nah, Bukan Taurat. terjemahan. Sebenarnya Taurat. Iya. Dia membaca Taurat kan? Nah, dia mengajar Taurat gitu. Nah, sekarang kenapa kau katakan itu Injil? Sebelum dia menyebarkan Injil, dia memakai Taurat karena dia ingin menyebarkan nubuatan-nubuatan dalam Taurat digenapi dengan kedatangannya. Makanya dia mengajarkan Taurat. Menarasikan kalau Taurat itu Injil kan? Gimana? Taurat juga termasuk Injil tadi kau bilang? Iya, Taurat itu pengenapan dari Injil. Tadi kau katakan, ini saya yang salah dengar nggak ini tadi? Dia bilang kalau Taurat juga termasuk Injil gitu. Iya kan, Yesus mengajarkan Injil. Jadi ketika Yesus mengajarkan Injil, dia memakai ayat-ayat dari Taurat untuk membenarkan ajarannya. Pertanyaan saya, emang kitab Taurat itu disebut Injil? Tidak, memang tidak. Ya sudah, kenapa tadi kau katakan Taurat juga Injil? Siapa yang bilang begitu? Lah, tadi kau yang bilang. Enggak, saya tidak pernah bilang begitu. Makanya saya tadi tegaskan tanya. Oke, jika saya salah. Saya salah itu. Oke, saya salah itu, nggak apa-apa.
Ya sudah, artinya di situ di situ Yesus mengajarkan, Taurat ya, yang Yesus ajarkan Taurat. Tentu pemahamannya sama dengan orang Yahudi. Lah iya, dia mengajarkan. Lah tujuannya apa membaca? Ya tujuannya apa membaca? Ya anggaplah, kok anggaplah sih? Ya ngajar lah. Masa suruh baca doang? Ya ngajar, ngapain sih? Orang narasi udah bener, ngapain diprotes? Iya, dia mengajar. Oke, sekarang kalau ya, sekarang di Markus 1:14. Nah, kalau di situ dikatakan Markus 1:14 bahwa sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Nah, baru sekarang Injil Allah yang mana yang diberitakan oleh Yesus? Mana Injil Allah yang diajarkan oleh Yesus? Tentang kedatangannya Injil itu, Bang. Itulah Injil. Sabdanya, itulah Injil. Perkataannya, itulah Injil yang dicatat oleh para rasul. Betul Bang. Makanya itu bukan Injil bukunya, Bang. Injil itu perkataannya. Lah, perkataan Yesus semua kan? Tidak tahu apa itu Injil. Injil itu yang ditulis kok tidak para tahu rasul Injil? itu berisi Injil itu nanti saya jelaskan dulu, sebab Allah SWT kan tidak jelaskan apa itu Injil. Injil itu adalah kamu jelaskan kisah tentang Yesus saat dia di dunia. Dan Siroh namanya Yesus. Biografi. Injil itu biografi Yesus. Biografi dan perkataannya. Ya berarti biografi dari pengarangnya yang menuliskan tentang perjalanan Yesus. Nah, sekarang biografi Yesus kalau gitu, di mana penulisnya? Usia Yesus 13 sampai 29. Itu missing link, itu Bang. rahasia Allah. Itu rahasia Allah, tidak ditulis berarti hanya rahasia Allah. Ini juga lucu nih, sekarang ternyata yang dinamakan Injil itu adalah biografi Yesus. Ya kan? Nah, 13 sampai 29. Tidak seperti itu. Lah iya, sekelas Sirah Nabawiyah. Wajar, bener kan? Berdasarkan penelitian. Berdasarkan karena sekelas Sirah, kayak saya bilang tadi, perjalanan hidup seorang nabi. Mereka menulis apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan. Itulah Injil. Iya, kalau di Islam itu namanya siroh, tidak selevel hadis. Siroh. Cuman kalau diinjilkan itu juga ditambahin dengan perkataan-perkataan Yesus yang merupakan adalah firman Allah. Sama, di dalam siroh juga ada perkataan-perkataan Nabi Muhammad itu. Berarti nggak sekelas kitab suci itu, hanya siroh saja. Tapi itu bukan firman Allah. Tapi itu sekelas bukan firman Allah. Kan Muhammad sekelas apa ya? Sekelas buku biografi. Indonesia jelas, Ustaz. Bedanya kalau siroh itu jelas siapa pengarangnya, kalau Bible tidak jelas siapa pengarangnya. Nah, itu bedanya itu. Oh, berarti dikarang itu, Bang. Memang apa? Berarti siroh itu dikarang ya? Injil kan itu, Injil itu bukan ditulis oleh Yohanes. Yohanes hanya dipakai kedok saja. Injil itu ditulis melalui bimbingan Roh Kudus. Ya, benar. Saya jawab. Yohanes 21 ayat 24. Manusia. Coba baca baik-baik. Apa isinya? Yohanes 21 ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menyaksikannya, kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masa Yohanes ngomong seperti itu? Nah, itu kan pemberitaan yang dia lihat, yang dia dengar, nah itu yang dia tulis. Siapa yang ngomong dialah murid yang memberi kesaksian? Siapa yang ngomong itu? Ya, rasul itu yang menulis itu. Iya, siapa? Yang menulis kitab itu. Dibaca juga siapa? Itu, judulnya itu apa Diat itu, berapa Pak? Diat berapa itu? Yohanes 21 ayat 24. Nah, Yohanes berarti yang bilang. Itu saja repot. Terus yang dikatakan murid yang menulis itu siapa? Tidak bilang. Untuk apa dicari tahu? Dialah murid. Ya. Yang ngomong dialah murid itu siapa? Yohanes tentu. Oh, berarti Yohanes cerita Yohanes. Loh. Itu dibaca. Benar yang dikatakan Bang Zuma, Kristen itu akalnya tidak akan sampai. Ya benar. Dialah murid yang memberi kesaksian. Bagaimana mungkin Yohanes mengatakan dirinya itu dia? Loh, otak dipakai otak.
Itu Bapak itu. Siapa Coba bilang dia itu dibaca Yohanes? perikop sebelumnya itu. Makanya itu, tadi saya nanya, siapa dia? Kau bilang, Yohanes. Siapa yang ngomong? Yohanes. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang dia Yohanes? Jadi siapa dia di situ? Tetapi dia. Jadi siapa dia di situ? Tidak tahu. Nah, makanya itu Bible tidak Injil Yohanes tidak diketahui penulisnya. Tidak semua firman Allah itu diketahui oleh manusia. Ingat ya. Karena ada rahasia-rahasia Allah yang Anda tadi bentar. Anda tadi sudah mengakui bahwa dia di situ tidak diketahui. Nah, ayatnya jelas dikatakan, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Berarti yang nulis Injil Yohanes tidak diketahui, toh? Muridnya, Pak. Coba dilihat itu dia. Muridnya kan pasti, makanya. Judul sebelumnya. Saya tanya tadi. Anda tadi menjawab, siapa dia di situ? Anda jawab tidak tahu. Padahal dia di situ adalah yang menulis Injil Yohanes. Coba baca baik-baik. Yohanes memberitakan. Coba apa? Dia di situ siapa? Dia di situ. Coba dilihat dia di situ siapa? Perikop sebelumnya itu kan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Berarti murid-muridnya yang menulis itu. Kok Bapak tanya lagi sih? Ternyata ada. Itu aneh loh pertanyaannya itu. Sudah bisa dijawab di situ. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Itu. Ditanya lagi sih. Itu siapa? Itu tadi nanya lo baik. Memang lah. Coba diperhatikan baik-baik ya. Iya. Dialah murid. Itu perikopnya kata penutup. Bukan murid. Yesus menampakkan diri, ngawur aja. Yohanes 20. Kata penutup, dicek baik-baik kata penutup itu. Iya, perikopnya baca itu. Dulu Yohanes 20. Baca dulu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya. Anda tadi saya tanya, siapa dia di situ? Anda bilang tidak tahu. Berarti penulis Injil Yohanes tidak diketahui. Itu bisa dicari jawabannya di Yohanes 20. Rafael, Anda tadi ngomong apa, Rafael? Dia di situ siapa? Anda bilang tidak tahu. Iya, karena saya tidak baca, ternyata ada. Nah, makanya itu kalau tidak baca ngapain nafsirkan? Baca aja belum udah menafsirkan, kan aneh kalian. Oh iya, sorry. Makanya dibaca dulu. Saya sudah ngantuk. Oke, nanti lanjut lagi. Oke. Jadi mustahil Yohanes itu nulis kitab. Kenapa mustahil menulis kitab? Karena menurut Kisah Para Rasul 3 ayat 14 ya. 3 ayat 14 ya. Itu Yohanes itu idiot. Bagaimana mungkin orang idiot nulis kitab? Yohanes siapa, Pak? Yohanes itu banyak di Alkitab, bukan cuma satu orang. Yohanes siapa menurutmu itu? Lah, Yohanes dan Petrus di situ. Itu Yohanes Ben Zebedius. Lah, kau kira Injil Yohanes yang nulis siapa? Injil Yohanes? Yohanes siapa? Yohanes Pembaptis, ada Yohanes anak ini. Saya tanya sama kamu, yang nulis Injil Yohanes siapa? Yohanes siapa? Itu bisa dilihat di Yohanes 20. Bisa dilihat siapa? Yohanes Injil 20. Yang nulis Injil Yohanes siapa? Ya muridnya lah, murid Yesus. Iya, muridnya siapa? Kan Anda tadi mengatakan Yohanes itu banyak. Yohanes itu banyak katamu. Jawab dong, jawab. Siapa yang nulis Yohanes? Wah, memang botol sudah orang suruh. Loh. Anda tadi mengatakan yang nulis Yohanes itu banyak. Saya tanya, yang nulis Injil Yohanes siapa? Yohanes siapa? Iya, dibaca itu Yohanes 20. Dari Yohanes 20, Pak. Baru dapat jawabannya. Sampai Yohanes 21. Ya udah, menurutmu siapa? Ya muridnya, murid Yesus. Muridnya siapa? Yohanes yang mana? Katanya Yohanes banyak. Aduh, Pak, makanya saya aduh, Pak, ditanya, Anda tadi mengatakan Yohanes itu banyak. Makanya saya ingin kepastian dari Anda, siapa yang nulis Yohanes? Iya, misal saya bilang Yohanes Pembaptis, Bapak langsung percaya? Ya enggak lah, saya enggak sebodoh kamu. Mana mungkin Yohanes Pembaptis itu nulis kitab sedangkan dia udah dipenggal sama Herodes. Nah, makanya dibaca Yohanes 20. Nah, makanya di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 14 itu tentu Yohanes Ben Zebedius. Itulah yang idiot. Bapak tahu idiot itu dari mana sih? Ada di situ dijelaskan. Dari bahasa Yunaninya itu ditulis idiotae itu. Baca tuh. Iya.
Mana itu? Bahasa Yunaninya tuh, cek sendiri situ. Padahal itu jelas loh Pak, ada itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yohanes, berarti kan itu murid-muridnya itu. Tuh. Aduh, kok bacanya langsung 21 yang akhir sih? Gimana itu Pak? Saya bingung nih, saya nggak pernah ya saya di. Kenapa bingung? Ini di sini dikatakan dialah Bingung karena murid saya- yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Yang ngomong siapa? Ya muridnya. Iya, muridnya siapa yang ngomong? Itu ada di situ Thomas. Dialah yang ngomong, dialah ini siapa? Lah, ini makanya di perikop sebelumnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas itu. Waduh, Bapak. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid Yesus yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dengan Yesus, dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Di mana di situ ada Thomas? Mana? Itu di ayat sebelumnya itu. Ayat berapa? Di Yohanes Katanya di ayat 20 tadi. 20-24. Ah, di mana ada Thomas di situ? Petrus ya. Udah tidur Parah Ustaz nih. Sugi Thomas. Itu loh. Tetapi Udah Thomas. tidur Ustaz Sugi Thomasnya. Besok mau jualan bakso dia. Tetapi Thomas seorang Jadi dari ketika kita ke-12. melihat Yohanes 21 ayat 24, ini jelas bukan tulisan Yohanes. Kenapa begitu? Karena tidak mungkin Yohanes itu menyebut dirinya itu dia. Ya, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini. Seharusnya kalau ini tulisan Yohanes, yang dikatakan adalah akulah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini. Bukan dialah. Ayo otak dipakai otak. Emang dia ada otak Ustaz? Oh enggak, makanya itu benar yang dikatakan Bang Juma. Selama masih menjadi Kristen, otaknya tidak akan sampai. Lanjut Oh, iya, dengan Pak. yang lain, silakan. Terus kenapa pantes Ustaz ya, Pak. nyuruh dia pakai otak? Oh, pantas saja ilmuwan banyak orang Kristen Pak ya, karena otaknya tidak sampai. Loh, tidak dipakai. Ya, kalau dipakai untuk yang lain dipakai, tapi untuk Bible-nya nggak dipakai. Itulah saya bilang Pak, ini nih kayak gimana ya? Nggak bi. Saya tadi tuh kagetnya yang dibaca langsung terakhir, yang judul-judul sebelumnya enggak loh. Karena saya diajarkan nggak boleh baca Alkitab gitu, janggal artinya Pak. Makanya saya bingung. Kesimpulannya tidak merubah satu pertanyaan yang disampaikan, bahwa di situ itu siapa gitu loh penulis itu. Bisa Itu dicari. poinnya tidak akan mengurangi poin yang disampaikan. Nah, kalau Anda mau cari, coba justru tanggung jawab Anda, coba siapa di situ. Tapi jangan melawan yang tertulis gitu loh. Ya, oke lah. Sekali sebenarnya sederhana sekali pertanyaan dari Ustaz Sugi tadi itu. Udah lanjut, kok jadi sepi nih. Yo teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Kristen yuk, yang Kristen yang ngoten. Agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan ten. Ayo temenin. Boru Saragi, ingat keluargamu. Siapa Boru Saragi? Bang Alif. Apa tukang bakso? Nggak istirahat kah dari tadi malam? Baru aja nongol kok nggak istirahat. Setiap saya baru nongol ditanya nggak istirahat. Kau ini. Aku baru habis makan bakso 2 mangkok. Itu loh, setiap Nah, saya buka setiap saya baru naik, kenapa kau nanya terus? Gila sih. Allahu Akbar. Akbar. Tadi malam Bang, habis kita debat itu Bang. Ya sudah, memang begitu kan faktanya. Udah mulai banyak tersadarkan. Ini ya, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13. 13. Ini Yohanes disebut idiot. Theorontes deten tau Petrau Peresian kai Ianos kai Katalop
kata labum menoi hoti antropoi agramatoi aisin kai idiotai. Ini dia idiot, ya, tidak terpelajar dan idiot. Orang idiot kok nulis kitab sih? Gimana ceritanya? Itu memang artinya gitu ya Pak, bahasa Yunaninya Pak, memang idiot ya? Iya memang idiot. Idiotai, agramato, idiotai. Nih, kalau nggak percaya nih, bukakan ya kameranya ya. Nih, nih, coba dibesarin. Nih, yang saya kasih panah nih ya. Mana Mbak Blokir, besarin dong, biar nampak dia. Nih, idiotai, ya, agramatoi, aisin kai idiotai, idiot. Gimana coba orang idiot nulis kitab? Gak kelihatan, dibesarin coba, dibesarin. Orang nggak dibesarin, gimana coba? Orangnya entah kemana. Host, besarin host. Coba aku bantu Ustaz Sugi. Di berapa? Ya silakan Bang Moto. Tadi di berapa? KPR 4:13. Oh, 4:13. Kita bergerak ayat 4. X itu bergerak ya. Kok bisa jadi kisah para rasul ya? Kita bergerak 4:13. Nah, jadi kisah para rasul itu kita bergerak. Ya, Action, bergerak, ya kan? Kita bergerak. Kok jadi kisah para rasul ya? Jauh banget melesetnya. Dalam bahasa Inggrisnya X, Indonesianya kisah para rasul. Ya seharusnya kita bergerak gitu atau bertindak gitu. Biar ada rasul-rasulnya gitu. Gampang nanti. Gitu. Nih sebentar. Jadi, aduh, ini jaringan. Salah. Jaringan jelek nih. Mana itu Pak? Ini Yunaninya ya, Yunaninya. Itu rompes detento Petro parasian kaiano kai kata labe minoi hoti andropoi agramatoi esin kai idiotai, ya kan? Idiot, ya kan? Nah, kalau kita lihat nanti di Bible Hub-nya lebih enak ya. Nah, di sini ada kata. Nah, ini nih. Adjektif nomen maskulin plural. Mana itu? Nah, baca nih. Ini apa nih? Mana? Ini nih. Idiotai, maskulin plural. Nah. Strong idios, preparation and ignoramus. Ignoramus. Ignoran. Itu kan ignoran. Ignoran kan tidak bersalah berarti ya. Ini. Ngaco. Bentar. Saya loh. Belajar bahasa Inggris di mana? Belajar di bengkel mana bahasa Inggris begitu? Tadi katanya kau ini pinter bahasa Inggris. Kenapa jadi mendadak pinter sih? Itu innocent. Salah. Saya salah. Biar gampang. Kan itu udah di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu. Tahu Pak, makanya saya tahu ayat itu, makanya saya mengatakan bahwa lagi ditanya. Saya tahu ayat itu, makanya saya mengatakan bahwa Tuhan di dalam konsep Bible kalau ini. Sudah tahu kenapa ditanya lagi? Sebentar Pak, makanya saya mengatakan bahwa Tuhan di dalam konsep Bible ini menciptakan manusia pertama itu bukan Adam, tapi Yesus. Karena di sana ada tertulis menurut gambar dan rupa kita. Yesus itu bukan ciptaan. Ya? Yesus itu bukan ciptaan. Yesus